Syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang besar yang kita terima sampai hari ini, khususnya iman dan Islam yang harus kita jaga, kita rawat dengan takwa. Dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah dibacakan Al-Quran dan dijelaskan isinya. Dan di antara ilmu yang terbaik adalah ilmu tentang akidah. Dan ilmu pertama tentang akidah adalah mengenal Allah. Itu sebenarnya kalau ada PR kali dua judul, yaitu yang pertama tentang hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli atau transaksi ekonomi. Ini jadi pun kalau pakai ya pada waktu itu itu saya kalau bawa. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan bersedekah pada kondisi tidak lapang. Nah, itu di pulau pakai. Ning dari hasil pertanyaan tadi, pemanasan tadi, ketinggalan ada materi yang lebih besar, lebih utama yang perlu kita sampaikan, saya sampaikan, yaitu terkait mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu roh kita semua. Harapannya nanti nek jenengan sudah tahu, maka yang ditanyakan tadi jenengan tidak perlu ragu untuk meninggalkan. Nah, sebelum materinya saya sampaikan, monggo Ibu. Monggo. Nah, sebelum materinya saya sampaikan, saya survei dulu tentang gimana itu Allah. Saya survei dulu tentang gimana itu Allah, dimulai dari jenengan. Saya tidak bisa nyebut nama ya, karena tidak hafal. Jenengan, Gusti Allah niku ten pundi? Sak ngertose jenengan. Tidak harus tanya kiri kanan, lirak-lirik, pokoknya sak ngertose jenengan selama ini Gusti Allah itu gimana? Di atas, oke, di atas dengan lebih dekat dari urat nanti kita cek. Tapi letaknya itu nggak bisa dengan fisik ya, sebenarnya. Tapi ada keterangan memang di atas. Ada keterangan di atas lebih dekat dengan urat leher kita, tapi nggak bisa dijelaskan secara fisik. Jadi jawabannya 3 langsung loh. Jadi pun ada 4 jawaban. 3 deh kan sama ada di atasnya juga. Jenengan, iya. Di arsi, yeah. Sebelahnya. Saya pernah dengar kalau ada yang bertanya Allah itu di mana? Dekat kamu. Oke. Allah di dekat kita. Bersama orang miskin. Jenengan, Allah kan di mana-mana. Panjenengan Bu, insyaallah bahwa ini. Debat? Neng Ares. Nggih. Oke. Dan Ares dari sana kan pundi? Di kolbu, di dalam hati jenengan. Bu Yani bingung. Di hati mau nyontek sama-sama. Aslinya jenengan punya keyakinan apa? Atau enggak, selama ini tidak tahu? Bu Yani. Oh, sebelahnya. Saya mau selalu menanyakan apa pertanyaan itu membatasi. Tapi itu suatu tempat. Sementara Allah lah kami sendiri kita itu. Saya membayangkan itu, tapi saya tidak ingin terpaku di lain-lainnya. Oke, terus dengan mau mendefinisikan dengan membedakan. Membedakan, di. Jadi istilahnya di asnya Allah saja saya mendefinisikan saya suka itu as. Terus jawaban jenengan apa? Berarti Allah itu gimana gitu? Gimana? Saya mau bertanya pakai kalimat apa gitu? Pokoknya itu
menurut jenengan lah Allah niku ya gimana? Pertanyaannya maunya gimana? Karena Nabi pernah bertanya loh. Nabi pernah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Loh niku loh. Artinya kalimat yang saya tanyakan itu pernah ditanyakan Nabi, bukan saya ngawur loh. Aina Allah. Nah niku. Artinya kan jenengan berusaha menolak kata-kata di mana gitu loh. Padahal itu di hati ada loh. Aina Allah. Nah sekarang jenengan pengen menggunakan kalimat yang lain monggo, tapi intinya saya pengen bertanya kepada jenengan, menurut persepsi jenengan, Allah itu ya berada di mana atau gimana ya? Monggo lah jenengan pilih penyambak kalimatnya. Nek saya ngikuti bahasa Arabnya aina Allah itu artinya Allah itu di mana? Nah, monggo. Ini harus dijawab, ini akidah soalnya. Ya itu istilahnya itu ketika mendefinisikan itu sangat membatasi jangkauan apa yang saya pikirkan. Ya, tapi Nabi pernah bertanya niku aina Allah. Ribut. Kalau logikanya istilahnya itu dekat di hati saya. Udah, niku jawaban jenengan. Itu mawon sudah. Sampai situ dulu. Nah, nanti kita bahas jenengan. Di hati jenengan. Di mana? Di atas dan di mana-mana. 2. Panjenengan tadi 3, jenengan 2. Panjenengan Bu. Di arsinya. Belakang. Jenengan? Nggih, belakangnya Bu Yani. Nggih, belakangnya Bu Yani jenengan. Lah di mana ya? Tadi enggak tahu. Sebelahnya Bu. Di atas. Jenengan? Allah itu lagi di mana? Pertanyaannya di mana? Allah di mana? Jawabannya? Jawab dengan Di hati jenengan. Allah bersemayam di ars. Sebelahnya delik. Oh nggih, sama. Belakangnya gimana Bu? Oke, berada di setiap ranah kita, kan? Lalu di hati itu ujung putih. Mau jawab enggak? Enggak, sebelahnya. Nih, ujung hitam. Ini oh di ares, nggih. Ini kan Bu, ujung coklat. Dapat dijangkau dengan indera. Oke. Dengan apa? Ada tetapi tidak dapat dijangkau. Oke, nggih. Bimbing dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah punya nama-nama yang baik, sebutlah kalau kamu berdoa nama-nama itu. Nah, kelanjutan ayatnya, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Tinggalkan orang-orang yang menyebut tentang Allah yang menyimpang. Berarti ada orang menyimpang dalam menyebut nama Allah. Ada orang yang menyimpang tentang menjelaskan Allah. Nah, kalau fikih di situ jelas ada khilafiyah. Dengan takbir sakmenten sama sakmenten itu dua-duanya ada dalilnya. Sehingga dengan tinggal milih, tidak usah nyalahkan yang lain. Niku namanya khilafiyah. Tapi begitu turun dengan ubengkan ngeten, itu tidak pernah ada dalilnya, maka itu namanya ngawuriyah, salah. Gak ada dalilnya. Karena dalam bab sholat Nabi jelas mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nek sholat melu aku kantun derek. Niku nek bahasa usul fikihnya taufikiyah, garing ngikut, jangan ditambah-tambahi. Sholat niku lho. Termasuk mungkin dalam sholawat dalam sholat ya, saya katakan dalam sholat sekali lagi. Niku ketika dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, niku yang betul. Nek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tidak pernah ada di dalam hadis tentang bacaan sholat. Jadi dengan ikut Nabi nggih mboten sah ditambahi sayyidina. Tapi kalau di luar itu sumonggo silakan. Kali lenggahan untuk teh, dahar pisang goreng. Nah, dengan kali sholawatan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad silakan. Tapi kalau sholat maka Nabi tidak pernah menyontohkan ditambahi sayyidina. Nggih, niku bab sholat. Nah, dalam bab akidah, sebelum akidah nggih, ketika jenengan punya pasangan maghrib dereng
kondur, mesti jenengan golek ning ndi Pak. Karo sapa lagi ngopo kan ngoten. Atau bahkan sebagian kita mungkin punya peliharaan entah kucing, entah ayam, entah nopo. Kalau jam-jam tertentu kok ndak ada mesti digoleki. Iki mau ning ndi to si iki orang mulih, wayahe mulih ning kandange kok ora enek. Maka seorang hamba niku wajib untuk tahu Allah itu di mana. Di mana. Dan tentang Allah niki, tentang Allah niki ini masuk dalam wilayah akidah. Sehingga seyogianya, seharusnya itu tidak ada khilafiyah. Kalau kayak contoh analogi mulai, saya punya istri, terus kalau telepon, misal buatan laki kerjaannya tadi kira adoh, ini di pasar gede, oh iya wes pasar gede toh. Nah terus ente pesan kula, Mas, aku mau delok bojomu, ning pasar Beringharjo, ngawur. Bojoku lagi tak telepon ning pasar gede yo, Jojo salah ning ndelok. Lho, bojomu lak lemu to. Pokoke anggere wong wedok lemu ya tak kira bojomu. Ojo ngono. Kudu cetha, wong wedok lemu ki enek cirine. Wong sak cetake nek dhek ning pasar gede. Nah, maka dalam konteks Allah harusnya loh seorang manusia, umat manusia tidak boleh berbeda-beda. Karena Allahnya Esa satu. Kecuali tadi istri saya enggak satu. Ini bojo sing di nomor piro ngoten. Bojone mung siji kok. Ya mesti yo sing tak telepon tadi yang bener. Soal dalam telepon itu dia ngapusi balibasane yaitu kembali ke dia, tapi pengakuan orang yang kita tanya itu yang kita pegang dulu, ngoten nggih. Nah, kecuali kita punya bukti nek dia bohong lah monggo. Maka dalam konteks Allah, Allahnya itu Esa, kita harusnya punya pemahaman sama Allah di mana. Nah, kata di mana seolah-olah kayak membatasi, seolah-olah. Tapi memang faktanya Nabi itu pernah didatangi oleh seorang sahabat yang dia itu punya budak perempuan. Nah, budak perempuan ini dikasih tugas ngangon wedhus. Delalah wedhusnya diberakot serigala. Nah, disitulah dia marah, budak perempuan ini ditempeleng. Nah, setelah itu dia sebagai orang yang beriman, dia nyesel. Ngopo mau dadak tak tempeleng. Wong yo sing salah dudu dhek, sing salah kuwi serigala sing berakot wedhuse gitu kan. Akhirnya dia punya kerentekeng hati untuk memerdekakan budak itu dan dia menemui Nabi. Bertanya setelah bercerita, gimana kalau saya bebaskan budak itu? Kemudian Nabi mengatakan, "Telu unsik rene bocahe. Engko tak tekokane nek jawabannya bener lagi bebasno." Pertanyaannya dua. Yang pertama, aina Allah? Allah di mana? Niki Nabi yang sanjang loh ya. Artinya saya cuman mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Makanya tadi di awal saya sampaikan Allah itu punya Asmaul Husna. Silakan berdoa dengan itu, jauhi orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang itu sinten yang mendeskripsikan Allah tanpa dalil. Mula kayak contoh, nek ten Yogya niku namine Mbah Benu. Angger bodoh niku ndisiki napa ngeri nek ditekoki ngomongnya bar nelpon Gusti Allah. Itu orang menyimpang. Nek jenengan dados jamaahe nggih mang pensiun. Jangan ditutupkan. Karena tidak ada ceritanya nelpon Allah itu tidak ada. Nah, kembali ke tentang di mana Allah. Niku saya kembalikan kepada pertanyaan Nabi tadi. Jawabannya napa niku budake mengke terakhir. Nah, saya ceritakan. Niki sebuah resume atas sebuah pengajian yang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, resumenya, bumi yang paling dalam niku namanya Sijin. Di Sijin itu diletakkan catatan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fajir. Singkatnya di atasnya niku bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jenengan sakniki niku lenggah ten bumi lapis setunggal. Ten mriki niki jenengan lenggah jumeneng manggon napa mawon namine nggih sak gunung-gununge sak laut-laute niku bumi lapis 1. Nah, ketika jenengan meninggal jenengan tetap dikubur di bumi lapis 1. Buat jenengan kan duduk jero ya tetep ning bumi lapis 1. Nah, kemudian di atas jenengan niku terlihat langit. Di situ namanya langit dunia. Allah berfirman, "Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin." Tak kei langit dunia kuwi
takei bintang-bintang gen indah, bintangnya tak balangi setan. Setan dibalangi mergo enek menungso yang bertanya kepada setan tentang apa yang terjadi besok, tentang nomor berapa yang keluar dari togel, tentang besok hujan apa enggak, besok yang jadi ini dan itu siapa, yang menang piala dunia siapa, terus ramalan apa dan seterusnya. Itu orang-orang yang bertanya namanya dukun, tukang ramal dan wong normal bertanya kepada setan. Setan naik ke atas untuk mencuri berita itu. Nah setan ketika ditanya tidak pengen ngawur, karena naik ngawur nanti beritanya jadi berita yang bohong, berita dusta. Maka dia pengen jawaban itu benar, maka dia mencuri ke atas. Nah proses mencuri ini dosa, menjadi kekufuran buat setan. Kemudian dukun paranormal dan orang-orang tukang ramal ini juga batal syahadatnya. Nah orang-orang yang mendatangi dukun, tukang ramal dan seterusnya ini masuk dalam wilayah kesyirikan. Nah itu sampai di langit dunia. Di atasnya ada langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 niku ada nabi. Dan kisah Isra Mi'raj itu loh. Ada nabi Adam. Di langit 2 ada Nabi Isa sama Nabi Yahya. Di langit 3 ada Nabi Yusuf. Di langit 4 ada Nabi Idris. Langit 5 ada Nabi Harun. Langit 6 ada Nabi Musa. Langit 7 ada Nabi Ibrahim. Niki hadis soal Isra Mi'raj. Ibrahim sedang bersandar di sebuah bangunan namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan keluar darinya 70.000 malaikat. Dan malaikat yang sudah masuk dan keluar tidak pernah kembali lagi karena masih banyak malaikat yang antri di bawahnya. Sampai Nabi Muhammad menggambarkan malaikat-malaikat yang ada di tiap langit itu penuh sesak di langit sana, sampai tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Dan malaikat-malaikat itu ngebai langit sampai langit itu berbunyi. Bunyinya kados omah papan, omah blabak yang diinjak orang banyak. Bunyi kriek-kriek ngoten niku. Ning tidak menunjukkan langit ini meh jubruk. Dan malaikat-malaikat ini tiap hari ada yang turun mencabut nyawa, ada yang turun mengantarkan rezeki, ada yang turun membawa hujan, ada yang turun bawa angin dan seterusnya, ada yang turun mengelilingi orang-orang yang bermajelis ilmu, ada yang turun menjaga orang-orang yang baik yang suka bermajelis ilmu. Makanya dalam bab hadis tentang majelis ilmu, Allah mengatakan orang-orang yang masih mau berkumpul untuk majelis ilmu, membaca Quran, mempelajari isinya. Nanti majelis ilmunya harus majelis yang membaca Quran dan mempelajari isinya. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan. Dan besar kemungkinan ketenangan ini termasuk bantuan dari malaikat juga atas izin Allah. Jadi bisa dengan usah meh ngopo dibisiki, wes sing santai, rasa dipikir Gibran iki matine kapan, rasa dipikir. Dibisiki, rasa mbok pikir kok gantine Pak Prabowo sapa. Santai biar gak stres, rasa dipikir duwe kebon Pak di kebon sak hektar kok kebagian piro, nek wayahe keduman ya keduman gitu kan. Nah, kemudian wagosiatumur rahmat, dan jenengan akan diberi kesayangan, diberikan kebaikan, keberkahan. Barangkali misal kadang cilik-cilik sok iseng banyu toyo ngeten iki diseni banyu mentah jenengan unjuk kok ra sida. Nah niku rahmat, bagian dari rahmat, termasuk penjagaan. Wa hafathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, nama-nama jenengan akan disebut di sekeliling malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu banyak turun setiap hari, dan turun yang paling banyak pas Lailatul Qadar. Di situ sampai dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatamal lail fajr. Saking banyaknya ngebai bumi, dan bumi ketika sudah dilingkupi malaikat itu pada waktu Lailatul Qadar sampai paginya, maka begitu ada matahari keluar, sinarnya nyorot jenengan, saking ini kena jenengan buatan krasa panas. Itu menunjukkan nek tadi malam niku sudah Lailatul Qadar. Nah niku ngomongnya malaikat. Nah di atas Baitul Makmur niku enten Sidratul Muntaha. Sering mireng to Sidratul Muntaha. Niku dua kata, Sidroh dan Muntaha. Sidroh niku artinya bidara, tanduran bidara niku. Muntaha niku artinya entek-entekane. Nah disebut sidroh karena bentuknya kayak daun bidara bentuknya, tapi gedenya gede banget. Daunnya kayak telinga gajah,
ada buahnya kayak kendi-kendi dari daerah Hajar, dan daunnya warna-warni dengan warna yang gak pernah jenengan lihat di muka bumi. Zaman dulu entene merah, hijau, kuning, biru, saniki enten cian, magenta, denim, oleh Tosca, mocha, terus macam-macam toh. Nah, sok ben enek meleh sampai daun yang di Sidratul Muntaha itu ndak pernah jenengan lihat di muka bumi. Saking indahnya dan saking memang aneh itu warnanya. Aneh itu indah, bukan aneh itu elek atau bukan. Nah, di situ Jibril pernah menampakkan diri yang kedua. Dulu yang pertama di muka bumi, Nabi ketika Jibril menampakkan diri dan dengan 600 sayap itu, pandangan Nabi tentang timur, barat, utara, selatan itu ketutup. Saking gedene, jenengan nek gadah rencang kok nganti nutupi pandangan dengan timur, barat, utara, selatan, berarti wong lemu biang gitu kan. Nah, niku Jibril itu sampai menutupi pandangan Nabi. Nah, begitu di Sidratul Muntaha dia menemani dari dunia naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di Sidratul Muntaha berubah dalam bentuk aslinya niku nggih ketok cili. Padahal Sidratul Muntaha niku gede banget. Dan Sidratul Muntaha niku disebut muntaha entek-entekan apa? Entek-entekan yang dari bawah ke atas. Yaitu apa? Semua makhluk kalau bisa naik dia akan cuma sampai di situ, tidak bisa naik lagi. Makanya ada orang paling mulia yang pernah naik, dia mentok di situ, yaitu Muhammad SAW. Dan pemimpinnya para malaikat juga pernah naik dan cuma mentok sampai di situ, namanya Jibril alaihissalam. Tidak pernah tembus dari situ. Termasuk yang naik ke sana doa jenengan, penyuwun pangapura panjenengan, kemudian amal-amal jenengan naik ke sana. Khusus tentang pengampunan itu akan diturunkan kepada jenengan secara nopo istilahnya obrolan totalan oke-okean niku Senin kali Kamis, dan amal jenengan juga akan diangkat di Senin dan Kamis. Pramila Kanjeng Nabi niku remen nek Senin kali Kamis niku siam. Tapi ketika orang itu berbuat maksiat di malam hari minta ampun di pagi hari, maka pagi hari Allah akan ampun setiap hari. Begitu pula sebaliknya bermaksiat di pagi hari minta ampun di malam hari Allah ampuni. Termasuk jenengan yang rajin tahajud minta ampun Allah akan ampuni. Tapi yang sifatnya obrolan banyak-banyakan dibagikan itu Senin kali Kamis. Dan Allah mengatakan kepada malaikat tundanen dinggo wong-wong sing ora akur karo dulure. Sehingga ketika jenengan niku punya hak untuk mendapat ampunan Senin kali Kamis, niku kan seminggu 2 kali, sebulan 8 kali gitu. Setahun berarti 96 kali. Kemudian punya musuhan sama saudara terus wis kok baikane mengko wae nek ngenteni bodoh. Berarti jenengan menunda 96 kali diampuni. Cara rasukan niku kedah dikumbah sedina pisan, malah jenengan ngenteni 90 dina kas. Niku bolote ngetel lambune ra karo-karuan. Ngentekke sabun rusake mesin. Nek nganggo tangan ya marahi melocot gitu. Ngetel banget. Nah, sampai saking ngetele kadang niku ra iso ilang, saking buak wae nggo keset kan ngoten. Makanya hati niku hakikatnya lembut. Kalau balrona ala qulubihim, dengan berbuat dosa niku kita tambahin niku sak titik karat teyeng, tambahin meneh akhirnya watos. Makanya istighfar itu harus dilakukan setiap hari. Makanya Nabi sebagai orang yang diampuni, dijamin ampunan dan terjaga dari dosa, niku nyontoh niku sedinten niku istighfar minimal ping 7 dosa dumugi 100. Niku Nabi. Harusnya kita niku mboten mung 7 dosa, 7.000 kudune. Mboten mung 100 ya kudune 100.000 sedina niku. Jane lho ya. Ning kerep lali, kadang 100 lali, soalnya dikorting gitu kan. Nah, makanya ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umpami nggih jenengan bar salat niku sehari 5 kali, begitu salam terus istighfar ping 3, ping 5 niku kan ambil 15. Cara meh ngoyak 100 kan ya kurang 85. Nah, niku mang schedule pripun carane. Nah, nek jenengan rajin dikir pagi dikir petang lan niku istighfar niku nggih 100 niku genep berarti 200. Nah, ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nembe Sidratul Muntaha, nembe yang dari bawah ke atas. Termasuk nanti ruhnya orang beriman itu naik, dibukakan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan nggak bisa lebih daripada Sidratul Muntaha. Sampai situ kemudian Allah katakan, aku sudah punya janji dengan dia
kalau dia dulu diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah dan dibangkitkan sekali lagi dari tanah, balik no meneh ning kuburane. Maka ruh orang beriman itu secara umum ada di makamnya masing-masing, tapi tidak punya hak atau tidak bisa untuk bangun lagi dari kuburan. Makanya nek ada yang bilang wong mati dadi memedi niku klentu, memedi niku setan. Menungso niku nek mati ruhnya ndak pernah jadi setan, karena setan kali menungso niku sudah dua jenis makhluk yang berbeda. Ngoten. Sudah ndak bisa seperti itu. Nah, terus setan kuwi sapa wong aku ndelok tenan nek gegruwo nek pocongan niku nggih setan dalam arti setan yang benar-benar setan untuk membuat jenengan takut. Agar lho ini disabotase setan. Halo. Tes, tenani mati. Tes. Tahan setan, setannya nesu lho. Tes. Nah, jadi itu benar-benar setan agar melemahkan iman jenengan. Bapaknya bar sedo tiba-tiba maghrib, wertos bapaknya menek wit. Lho, Pakku mau bar tak kubur kok ning dhuwur wit pelem ngarep omah. Nduk, tak kandhani. Napa Pak? Oh, kalau ndangak ini. Kuburanku sumuk, Nduk. Kaya kowe lek pas pengajian iki lho kok kipas kabeh. Kuburanku sumuk, aku ngelak ning kuburan. Nah terus pripun? Kersake asin apa pripun? Ora. Kowe anggen malam Jumat moro nggawa degan grujukno. Ben seger aku ning kuburan. Nggih, Pak, dilampahi. Mungkin tuh teko meneh gitu kan. Gandeng lampahi tutuke meneh niku ora rampung niku mengke. Tutuke meneh. Nduk, aku ternyata angger esuk ya keluwen. Kowe penak iso mangan sego liwet, aku ya pengin. Lah nek jenengan kersake sego liwet ya ora. Ning kuburan kuwi sing iso dipangan mung pitik cemani sing ireng kae lho. Goleke mangkat. Ngoten niku terus mengke ora rampung-rampung. Dan ketika jenengan nggih ngapunten punya akidah yang baik, tauhid yang baik, ndak akan pernah jenengan didatangi ngoten niku. Piyai sing crita ngoten niku kula kuwatah. Ning belas pisan kula mboten nate. Sampai enten mbah-mbah niku sanjang sendang kono kae Mas. Tanggal semene wulan semene pasaran iki kuwi sing nunggu danyange teko. Komplit bojone sak anake sak putu-putune. Nggo ketingali lho. Moh pedhi aku lho piye to. Jenengan sing sanjang kok rawani. Akhirnya kula parani. Mboten enten ning sajen sak pirang-pirang. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih kembali ke tadi Sidratul Muntaha. Orang beriman naik sampai yang ketujuh kemudian dibalikkan lagi ke bumi. Nah, roh orang kafir, orang musyrik, orang munafik pengen dibukake di langit dunia, langit yang pertama itu aja ndak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Quran surat Al-A'raf ayat 40. Nah. Innalladzi nakadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mengingkari ayat kami dan sombong, orang kafir niku. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalidal jamalu fi samil hiyat. Ruhnya naik minta masuk ke langit satu ndak boleh. Dilemparkan lagi ke bawah dan mereka kata Allah selamanya ndak akan masuk surga orang kafir niku kecuali. Nah, jadi bisa orang kafir masuk surga enten syaratnya. Kecuali nganti enek sing jenenge unta iso mlebu bolongane dom. Niki Gusti Allah sing sanjang. Dados jenengan nek misal sampai mengatakan kayak sebagian orang Islam yang aliran liberal itu sampai mengatakan nek wong kafir iki yo mlebu surga. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, maka mereka nanti akan dimasukkan surga. Allah sudah bantah di Al-A'raf ayat 40 itu. Iso dengan catatan nek enek unta iso mlebu bolongane dom. Bolongane dom sing alit nggih, ampun mungkin terus gawe dom sing bodhe ngoten mboten. Sing alit niku lho, nek nganti enten wong jenengane kadang nek dengan bertambahnya usia nglebokke benang kadang luput-luput kok. Omone arep nglebokke unta niku pripun? Aja kok untane nembe ilate ora iso kok. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan tadi langit ketujuh itu dikecualikan ruhnya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ruhnya enggak dikembalikan di bumi, diinggahke melih ten ngandhape arsy Allah. Mungkin sampai kita pembahasan arsy Allah. Niku enten lampu-lampu. Lah bentuke apa ya kaya ngono kuwi Mas? Mboten ngertos kula. Pokoke enten lampu-lampu, lampu niku mengke dipanggeni kalih peksi-peksi werni ijem. Nah.
Manuke kaya cocak ijo apa kaya dorok nggih mboten ngertos. Apa kaya merak ijo mboten ngertos. Pokoknya niku burung berwarna hijau. Nah, ruhnya orang-orang yang mati syahid niku dimasukkan ke situ. Dan mereka nanti setiap hari turun ke surga. Ini mungkin kalau jelas kabeh komplit sak tekan-tekane surga. Nah, turun ke surga untuk makan buah-buahan di surga, minum minuman di surga, balik lagi ke sarangnya setiap hari. Jadi surga niku pun dicipi orang-orang yang mati syahid. Lah kuwi sapa Mas? Paling gampang niku piye-piye Palestina niku. Satu. Yang kedua wau yang ditanyakan wong sing tenggelam, orang yang ketimpa bangunan, orang yang kebakar, yang meninggal karena penyakit di dalam tubuhnya, kepalanya, perutnya, atau macam-macam banyak mati saya, termasuk orang yang nifas, bablas meninggal, melahirkan meninggal, menyusui meninggal. Itu selama lurus niatnya tadi, nyambung pertanyaan ibu tadi, kok sok lali, Bu sinten? Lali terus toh Bu Tati, kados bulik kula jane jenenge. Nah, pertanyaan Bu Tati tadi, ketika semua dijalankan dengan ikhlas, maka ending apapun dari seorang muslim berpotensi mati syahid, tapi syahidnya syahid dunia. Nek orang Palestina niku jadi syahid dunia akhirat. Dunia akhirat niku pripun? Nek meninggal, misal dibomong Israel diel mati, meninggal, niku ndak perlu dikafani, ndak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Sebenarnya ngoten, tapi nek saya lihat di TV niku tetap dikafani, disolatkan. Ya ndak apa-apa juga. Karena Nabi niku setelah 7 atau 8 tahun para syuhada Uhud dimakamkan, beliau niku pernah ngajak beberapa sahabat ke makam Uhud untuk sholat jenazah. Ndak apa-apa. Nah, maka kembali ke situ, orang-orang yang meninggal tadi tenggelam segala macam, kemudian nifas, kemudian sakit macam-macam, itu bisa berpotensi mati syahid dengan catatan menjalani dengan ikhlas. Ikhlas niku jalan tengahnya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nembe Sidratul Muntaha nggih. Nah, kemudian Allah katakan di Quran surat An-Najm, wa indaha jannatul ma'wa, sebelah Sidratul Muntaha kuwi enek jannatul ma'wa. Nek Sidratul Muntaha niku sidrah kalih muntaha, ampun, niki jannatul ma'wa, jannah kalih ma'wa. Jannah niku artinya surga, ma'wa niku artinya papan panggenan. Jadi surga tempat jenengan berada itu ada di sebelah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha barangnya siji gede, surga niki akeh. Makanya nanti dalam ayat atau dalil yang lain disebut jannat, yang berarti surga-surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, niki kula sampaikan di satu masjid di Solo sana, di Kabupaten Sukoharjo tepatnya. Niku hampir 2 tahun rong rampung jelaske tentang surga. Saking dalile akeh tur komplit, tur nek dibahas nyenengke, tur pengen ngerti, tambah jero pengen ngerti. Tapi mboten ngawur, pakai dalil semua gitu kan. Nah, singkatnya surga niku kados bintang-bintang semebar ning kiwa kalih ning tengen. Nah, disebutkan di dalam Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Berarti surga sing akeh. Ge endang para nono pangapurane Gusti Allah wis dicepakno surga-surga. Ka ardis samawati wal ard, sing luase ombone kaya langit karo bumi. Nek niki kan bumi tok. Surga jenengan niku mengke ombone kaya langit kalih bumi. Berarti luwih gede timbang bumi jenengan. Bentuknya bintang-bintang dan itu lebih besar daripada bumi jenengan. Saking besarnya sampai di sana itu ada sebuah tenda. Tendanya dari mutiara. Bentuknya bunder, tengahnya bolong. Diametere niku 40 mil. 40 mil niku kinten-kinten keng mriki dumugi Solo. Ya napa mboten? 40 mil kira-kira 60 kilo. Ya sini sampai Solo lah kira-kira. Niku namanya bunder, berarti lurusnya ngeten kalih ngadeke sami. Padahal bangunan tertinggi hari ini di dunia niku nek sak ngertos kula, mudah-mudahan dereng enten sing luwih dhuwur. Niku namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa niku mboten enten sekilo dhuwure. 600 atau 500 meter itu. 800. Oh, wis tau ngukur. 800, tapi ndak sampai sekilo to. Nah, 800 meter. Sedangkan mutiarane mau yang disebut tenda tadi itu 40 mil atau 60 kilo. Tuh banget, dhuwur banget. Nah, biasanya nek enten tenda kalih omah, niku gede omahe napa tendane? Omah itu yang kemudian dalam bab surga itu disebut dengan istana. Gede banget tur luwih gede.
Lah jenengan mengke kalih garwa jenengan dipertemukan ten mriku. Istana surga niku ditempati seorang laki-laki yang beriman masuk surga bersama dengan istrinya yang juga masuk surga. Lah nek untuk seorang wanita, maka yang dipertemukan adalah pasangan terakhirnya. Jadi nek jenengan pernah menikah terus meninggal atau cerai terus jenengan nikah lagi, maka tetap dipertemukan dengan yang terakhir dengan syarat dua-duanya masuk surga. Ngoten. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga niki semebar kados bintang-bintang gede-gede dan termasuk saking gedene mengke enten tanduran wit pohon niku punya daun rimbunan ujung sampai ujung niku nek jenengan melampah di situ butuh waktu 100 tahun perjalanan. Nek mriki misalnya enten wit ringin gede ora iso ditangkep menungso, niku terus enten Yogya, enten Indonesia, enten Asia, enten donya. Maka jenengan bayangin nek wite niku gede banget nganti 100 tahun berarti dunia ini segede nopo kan gitu. Cara menganalogikan sehingga jangan namanya surga niku luas banget. Ndak kemudian kayak di dunia. Makanya jenengan jangan sampai membayangke oh griya jenengan sakniki mboten ombo terus ngayal engko nek ning surga omahku gede kaya omahe Buarum. Mboten niki pun cilik niki. Mboten. Niki cilik niki. Nek parametere surga lho nggih. Nek parametere dunia kita sepakat niki gede, tapi nek parametere surga niku cilik niki. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling atas, makin ke atas niku makin terang, makin padang, dan yang paling atas paling tengah. Kan semebar tadi kiri kanan. Maka yang paling atas paling tengah namanya Firdaus. Dari Firdaus mengalir sungai-sungai ke surga, minimal ada 4. Sungai susu yang tidak pernah bau, sungai madu yang tidak pernah palsu, sungai air putih ngeten niki yang enggak pernah terkontaminasi. Kemudian yang keempat, sungai ciu yang enggak pernah bikin mabuk. Nah, orang-orang yang di dunia tukang mabuk enggak pernah tobat itu akan terhalang untuk masuk sungai ciu ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengalir lagi dari Firdaus itu sungai-sungai yang nanti ujungnya adalah telogo-telogo. Di telogo-telogo itu sudah menanti nabi-nabi. Setiap nabi menunggu umatnya, termasuk nabi jenengan menunggu panjenengan. Pramila Kanjeng Nabi niku paring pangandikan wa ana faradtukum alal haud. Aku ngenteni kowe kabeh lho ning kono. Tak enteni lho. Nek namene tak enteni niku kan gak harus kantun jenengan niku kersa mriko napa mboten ngoten to. Tak enteni lho ning ngarep gerbang Gembira Loka sak jam. Nek ora teko ya aku mlebu. Nek jenengan mboten dugi mboten rawuh ya wis sing janjeni arep bayar yo entah pulang entah masuk wis pokoke ditinggal jenengan ngoten to. Wong jenengan ora teko, maka Nabi sudah menyampaikan tak enteni lho kowe kabeh ning ngarep telogo. Dan Nabi juga nanti akan menunggu jenengan di depan Sirat. Begitu jenengan naik, Nabi udah di ujung, Nabi berdoa Allahumma salim ya Allah iku lho umat saya iki lho. Sing do pengajian ten Yogya niku mang slametke gitu. Dan nanti Nabi juga memimpin jenengan di depan pintu surga, mengetok pintu surga yang pertama itu Nabi Muhammad. Dan penjaga pintu surga itu ketika menjawab salam ditanya, dia bertanya, "Kowe sapa?" Ketika dijawab Muhammad, "Oh iya memang pintu iki kudu dibuka pertama nggo kowe." Nah, begitu Nabi ini masuk, tentu sing ngetutke ten mriki sinten to? Ya umat Nabi. Nah, umat Nabi niki dalam bentuk serombongan yang banyak. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu masuk surga berombong-rombongan, mboten dhewe-dhewe, mboten bareng-bareng. Namanya bareng-bareng berarti niku kumpulan sing gede. Nah, sawadul a'dham. Nah, tinggal jenengan niku ten ngajeng, ten tengah napa ten wingking kembali ke amal masing-masing. Sing genah yang sudah sampai di depan pintu surga itu ndak mungkin orang kafir, ndak mungkin orang munafik, ndak mungkin orang musyrik. Nah, hati-hati loh nih. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena 3 orang ini nyemplung ning neraka bahkan kekal di dalamnya, ndak akan keluar. Nah, kemudian niki Jannatul Ma'wa. Di atas Jannatul Ma'wa niki enten namine napa? Kursi. Din, contoh ben penak. Wah, ngeten. Kursi. Nah, ngapunten nggih. Kursi itu ada di ayat kursi. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat pinten? 255. Jenengan biasa maos dingin apa? Dingin apa? Lah nggih. Niate dingin apa niku biasane nek maos. Ngusah setan to? Enggak juga. Kerep-kerepe kan ngoten to nek maca ayat kursi ndelok setan aja.
Di situ apa kata Allah tentang kursinya? Tentang kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ayatnya enten, luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Tadi surganya juga seluas langit dan bumi ning enten detaile niku wau to. Nah, kursi juga dikatakan seluas langit dan bumi. Nah, Nabi mendetailkan luasnya kursi Allah niku seperti apa? Niku kados ali-ali didekek ning tengah padang pasir. Nah, sing jenenge ali-ali niku bumi, langit sak isi-isine sing ten ngandhape niku ali-ali. Terus sing jenenge padang pasir niku kursi Allah. Lah jenengan niku ada di dalam cincin niku enten planet cuwili, jenengan ning jerone meneh sampai ketemu jenengan. Pertanyaane, jenengan iki berarti wong gedhe napa wong cilik? Cilik nganggo banget ta mboten? Banget. Berarti napa niku cuwili to? Cuwili nganggo banget meneh. Cuwili mentik nganggo banget meneh napa niku nek basa Jawane? Nah kan cilik mentik empun, cilik mentik. Nah, cilik nganggo banget cuwili. Cuwilik nganggo banget mentik, cuwilik mentik. Nah, saiki cuwilik mentik nganggo banget napa? Lembut. Lembut. Lemahan biskuit. Makanya Allah menyebut jenengan niku di Quran surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kowe kabeh menungso kuwi wong fakir. Nek enten wong miskin, niku wong fakir luwih parah. Wong miskin niku tesih gadah penghasilan. Soal niku kerja tetap napa serabutan, pensiunan napa hasil dodolan niku mboten masalah, sing penting enten usaha, enten pendapatan, tapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhan. Niku miskin. Tapi nek fakir wis ora duwe penghasilan apapun bentuknya, tapi punya kebutuhan, niku orang fakir. Nah, kita sesugih-sugihnya kita niku kita orang fakir. Sepinter-pinternya kita orang fakir. Setinggi-tingginya derajat pangkat golongan kita niku kita orang fakir. Fir'aun niku fakir, Qarun niku fakir, niku wong sugih, wong hebat, wong digdaya, napa melih awake dhewe sing rakyat biasa, tambah cilik meneh. Makanya Nabi mengingatkan ada 3 golongan yang Allah ndak mau melihat dia, ndak mau ngajak ngomong dia, disiapkan adab yang pedih buatnya. Salah satunya orang sudah miskin tapi sombong. Jadi dia sebagai orang itu sudah ndak punya sebab untuk sombong kok malah sombong. Wong sugih sambung niku klentun apa melih ki wong ora duwe sombong. Jenengan gadah roti kathah ten omah. Wah, tak keke tanggoku, tekan nggone tanggane, "Nggo budhe nggih jenengan." "Kosek tak cek esek. Nek enak aku gelem, nek aku ora enak ya aku moh." Ngono. Nah, niku nggih wong ora duwe ning sombong ngoten niku. Kudune kan ya ditampa wae. Mengke nek kira-kira mboten cocok diparingke piyai sanes, omah disauri ngoten. Jenengan jagung bola-bali entuk berkat pirang-pirang. Kayak tanggoku sik ngono. Wong niki Waalaikumsalam. Wong iki ya urung tak apa-apake karo tanggane. Delok sik isine apa. Alah isine mung kaya ngene moh aku. Nah, niku nggih wong sombong ngoten niku nggih. Nah, ternyata sombong itu didefinisikan Nabi bukan orang yang kaya atau orang yang punya kendaraan bagus atau pakaian bagus atau perhiasan bagus boten. Sombong niku batorul haq wa ghamdun nas. Orang yang menutupi kebenaran, menutupi dirinya dari kebenaran setelah dijelaskan, atau bahkan meh jelaske wae wonge moh ngrungokke dan meremehkan orang lain. Paribasane wong sombong niku wong ra tau gelem ngaji, ra tau gelem sinau, terus nek dikuandani brenggeleng wayelan ngoten niku. Ah niku wong sombong. Mbok niku wonge sugih ngono apa meneh wong ra duwe niku wong sombong ngoten niku. Nggih. Sugih kaya ngono jenenge ya sombong, apa meneh wong ra duwe tambah parah melih. Nggih, biben dirahmati Allah, niku wau nembe kursinya Allah. Di atas itu ada air, banyu, toyo yang sangat luas. Nah, di atas air itu ada ars Allah. Ayatnya cetha Allah menyatakan wa kana arsuhu alal ma, ars Allah itu di atas air. Pramila setan wau kula jelaske iblis ketika diusir dari surga bareng Nabi Adam. Nabi Adam niku ditempatkan di daratan, iblis pilih ten segara ben kados sinten Gusti Allah. Nah, berarti Gusti Allah di mana? Niki Allah sendiri yang menyebutkan di Quran surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Pripun? Ayate kesupen kula. Tapi mengke Al-A'raf ayat 54 to, bukaan. Al-A'raf sih. Nek sing Toha aku lupa. Al-A'raf 54 tuh. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah Ar-Rahman di atas arsnya beristiwa.
Istiwa niku nggih niku nek dibahasake Indonesia artinya bersemayam. Nek dibahasake basa Jawa artinya nglenggahi, jumeneng. Napa mleh nek Kanjeng Sinuwun sok niki napa nggilane? Hah? Jumeneng. Nah, niku nek nglenggahi niku nama jumeneng. Duduk di tahtanya itu loh, napa namanya? Di kursi tahtanya raja niku lho napa namanya? Cuman ini kalau tekok kayak ini keluarga keraton nih, napa niku istilahnya? Lenggah ngoten. Nggih, berarti kan lenggahi nggih saged, jumeneng nggih saged to. Nek bahasa Indonesiane niku bersemayam. Jadi istiwa niku secara arti bahasa, nek diterjemahke bahasa Indonesia niku bersemayam, terjemahke basa Jawa niku bisa nglenggahi atau jumeneng, ngoten nggih. Secara bahasa. Tetapi kalau konteknya Allah, sekali lagi konteknya Allah, istiwanya Allah seperti apa? Kan tadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Saat ini istiwanya Allah seperti apa? Maka Imam Malik, salah satu imam dari 4 madhab, Imam Malik punya kaidah yang dipegang oleh para ulama sampai hari kiamat, yaitu apa? Bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa bersemayam secara bahasa kita udah tahu artinya tadi itu. Nglenggahi, jumeneng atau bersemayam secara bahasa. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana Allah beristiwa tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena semua makhluk mentok sampai di mana tadi? Di Sidratul Muntaha. Manusia terbaik Muhammad SAW tidak pernah bisa lewat dari situ. Kemudian malaikat terbaik Jibril alaihissalam tidak pernah bisa lewat lebih dari situ. Jadi tidak ada orang tahu. Kemudian yang ketiga, wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah istiwa di atas arsy wajib. Kenapa? Lu dalile enek. Nah, bener gak tadi? Al-A'raf 53 54, bener gak? Waduh, ngantuk. Hah? Oh, Toha ayat 5, Jang Toha. Niki tadi saya suruh buka Al-A'raf. Ayat 53 54. Nggih, mengke kula tangleti melih. Toha ayat 5 nggih. Nah, sehingga wal imanu bihi wajib. Nah, kemudian yang keempat, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah jumeneng, bagaimana Allah ngelenggahi, itu perkara baru yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi, enggak pernah ditanyakan para sahabat, enggak pernah ditanyakan para tabi'in, para ulama enggak pernah nanya. Sehingga sampai nanya-nanya kayak gitu itu sebuah kesalahan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berada di atas arsy-Nya yang sedemikian besar. Lah arsy segede nopo? Nek kursine wau dibandingkan dengan semua yang di bawahnya kayak cincin di tengah padang pasir. Nabi menggambarkan arsy Allah niku nggih kayak cincin di tengah padang pasir. Ning sakniki sing dadi padang pasire niku arsy, terus sing dadi cincine niku kursine wau. Berarti kita itu tambah cuwilik melih. Cuwilik mentik terus lembut. Nah, terakhirnya betik, betik niku sombong mau. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas sana tidak butuh dengan di bawahnya. Makanya kalau ada bahasa nek Allah di atas sana berarti dibatasi dengan tempat. Mboten. Allah tidak butuh dengan arsy-Nya, tidak butuh dengan airnya, tidak butuh dengan kursinya dan semua yang ada di bawahnya. Dalilnya apa? Nyambung pertanyaan Bu Tati tadi. Bahwasanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sesuatu itu tidak ada kecuali Allah berkesendirian. Maka Allah kemudian 50.000 tahun sebelum ada sesuatu, Allah menciptakan pena. Dari pena itulah kemudian Allah perintahkan uktub tulisan. Lah sing ditulis napa? Uktub kula saya tulisan kabeh hal. Dari yang pertama sampai terakhir penciptaan tulis. Akhirnya ditulis di sebuah lembaran. Lembaran itu namanya lauhun. Kemudian disimpan di bawah arsy Allah, itu namanya mahfud, itu namanya lauhul mahfud. Di situ tertulis nama-nama jenengan, hari ini, tanggal ini, di tempat ini, duduk di sini. Bahkan daun yang berguguran pun enten, bahkan Quran juga sudah tertulis di situ, yang kemudian disalin, diturunkan di Baitul Izzah di bulan Ramadan, dan kemudian turun ke bumi bertahap selama 23 tahun, dilanjutkan kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai ke para khutobah, sampailah ke panjenengan melalui garwa-garwa jenengan, putra-putra jenengan yang mirengaken khutbah Jumat, atau kepada jenengan yang mau bermajelis ilmu yang disampaikan oleh para pengajar agama. Ngoten.
sehingga Allah di sana. Nah, makanya yang namanya Islam, agama itu bertahap, ada 3. Jibril pernah bertanya pada satu majelis, ya Muhammad mal iman, iman ki opo? Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan rukun iman. Iman niku iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan qadar tadi, yang baik maupun yang buruk. Kemudian Jibril bertanya lagi, wamal Islam? Kemudian Nabi menjawab, Islam itu kamu bersahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dijawab dengan rukun Islam. Kemudian yang ketiga, level yang ketiga, yang terbaik dari seorang hamba, Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Ihsan niku antak budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu menjadi orang yang beriman dan berislam. Nah, dalam hidup kamu mengamalkan apapun itu seolah-olah kamu melihat Allah. Nek ndak bisa, maka yakinlah Allah itu ngawasi kamu. Nah, seorang yang selalu merasa diawasi Allah itu namanya muraqabah. Orang yang selalu muraqabah menghasilkan jiwa khosyah, rasa takut. Takut kita kepada makhluk, kita akan lari dari makhluk. Kita takut sama ular, kita lari nek ndelok ular. Kita lari dari anjing kalau kita lihat anjing karena takut anjing. Tapi kalau kita takut sama Allah, nggak mungkin bisa kita lari dari Allah. Sampai Allah mengatakan tentang maut, walau kuntum fi burujim musayyadah, mbok kamu sembunyi sampai ke benteng yang paling kuat, paling kokoh, kamu tetap akan dijemput. Ini menunjukkan ketakutan seorang hamba. Jangan kemudian menyebabkan dia lari dari Tuhan, dari Allah, tapi justru harus mendekat. Makanya bahasa Quran, fafirru ilallah, bukan anillah, berlarilah kepada Allah, bukan berlarilah dari Allah. Kita diminta untuk mendekat kepada Allah. Nah, proses mendekat kepada Allah ini perlu ilmu. Ini yang disebut dengan takwa, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, orang-orang yang berusaha bertakwa itu gadah pengarep-arep, itu namanya roja. Pengarep-arepnya orang beriman setelah punya khosyah lalu bertakwa adalah dimasukkan ke surga. Surga yang kayak bintang-bintang tadi. Dan tentu keinginannya dilebokke sing paling dhuwur, sing paling terang, yang disebut Firdaus. Pramila Kanjeng Nabi niku paring pangandikan, wa idza sa'altumuhu fas'alil Firdaus. Nek kowe njaluk mlebu surga, njaluk Firdaus. Fa innahu a'laha wa awsatil jannah. Karena Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Paribasane nek jenengan nyuwun sing paling dhuwur, mugi-mugi mami luput sing dhuwur ya tiba ning ngisor-ngisor kan nggih mboten napa teseten surga. Pramila jenengan nek nyuwun surga niku sing mantep, ya Allah saya minta Firdaus, ya Allah ampun ngeten ya Allah. Manglebetaken surga nek jenengan kersa nek mboten nggih mboten napa-napa. Lah jenengan aja mlebet pundi nek mboten surga. Minta itu dengan penuh keyakinan, diulang-ulang dengan penuh kemantapan. Umpami lho, amal jenengan niku kirang, iki tak lebokke Firdaus, salat tahajute ra tau misal ngoten. Tapi gandeng jenengan pun nate nyuwun, dan Gusti Allah niku dalam beberapa keadaan, misal ada orang hamba itu berdoa sambil ngangkat tangan karo nangis-nangis meneh, kemudian yang dimakan halal, yang diminum halal, pakaiannya halal, kerjaannya halal. Niku kata Allah niku dalam hadis itu, Allah itu malu nek kemudian tangan hamba itu ditarik ke urung dikabulke. Makanya bisa jadi loh, amal jenengan jane ra cukup nggo mlebu Firdaus. Jenengan ki wong Islam biasa-biasa wae. Haji yo ora tau, umroh ora tau, sedekah yo mung 2000 misal ngoten. Tapi gandeng jenengan rajin ndonga ikhlasillahi taala, mboten pelit, mboten sombong, mboten kemaki, mboten kemayu, kalih menungso nggih saling menolong dan seterusnya, ramah, penuh akhlak mulia. Gandeng jenengan gandeng nyuwun dilebokke niku mudah buat Allah, wong niku nggene Gusti Allah semuanya niku. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nek kita sudah tahu Allah sedemikian agung, sedemikian besar dan gak butuh dengan semua yang di bawahnya tadi, kira-kira lho, kira-kira kinten-kinten nek jenengan ajeng mbok sajen ngoten niku terus pripun? Apa ya jenengan mboten wedi, mboten ajrih nek mengke alih Gusti Allah kae malaikat kae tulung didak kae wong kae pripun ngono. Tulung kae kampunge kae delepno kae pripun? Nah disitulah monggo panjenengan penggalih melih. Maka ketika kemurkaan yang sifatnya dosa besar, bukan yang paling besar gitu, dosa besar aja bisa mengundang murka Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan idza doharo zina wa riba fi qaryatin. Kalau riba dan zina itu sudah merajalela di satu tempat, maka hakikatnya kalian sendiri yang mengundang adab. Niki riba kali zina nggih, itu masih dosa di bawah kesirikan. Kok tadi yang kita bahas kesirikan, maka niku tambah harus hati-hati melih. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan kita tahu Allah di mana, maka nek jenengan berdoa niku mang doa sak kuwata-kuwatae. Terus jenengan nek melampah niku nggih kedah atos-atos, hati-hati. Oh iki arep metu pengajian, sendalku jepit, mulai kudu nganggo sing jepit niku wau, ampun ganti sendal. Soale Gusti Allah niku ngawasi. Oh iki helmku sing elek, nggih helm jenengan niku mau sing dibeto, ampun ganti helm liyane. Ngoten. Kadang niku moro ten pengajian tapi kok terus bukannya nambah pahala, nambah dosa niku ya ampun nggih. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman Allah di mana itu yang kemudian ditanyakan pada budak tadi loh. Budak wanita yang mau dibebaskan tapi tuannya itu bertanya kepada Nabi SAW, Nabi panggil sini budakmu. Kemudian budak itu ditanya, Aina Allah, Allah di mana? Kata budak itu, huwa fis sama, dia di langit. Nah di langit di sini para ulama mengatakan bukan di langit 1, 2, 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7, tapi fis sama maknanya alas sama, di langit yang paling atas. Paling atas, paling ujung, paling mentok, yaitu di atas arsy-nya sana. Kemudian pertanyaan kedua, waman ana, aku sopo? Kata Nabi kepada budak itu. Budak itu menjawab, anta Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi berkata kepada si tuannya, aktikha fa innaha mu'minah, wis merdekakno, iki jelas wong iman. Pramila, dua pertanyaan ini bisa menjadi cara jenengan untuk menyeleksi akidah calon mantu jenengan atau calon garwa jenengan. Nah, kadang niku nggih masalah rumah tangga itu bisa jadi loh, bisa jadi boten soal sandang pangan sok-sok boten, tapi karena akidah orang di dalam rumah niku bermasalah. Jadi nek misalnya ada yang mau melamar putra jenengan, putri jenengan, tanyai, Allah di mana Mas? Nah, atau putra jenengan bawa calon istrinya, calon yang disenangi, Allah di mana Dek? Nah, nek saged jawab, insya Allah niki akidahnya lurus. Nah tapi wis bacot cinta anak kula, ya berarti PR jenengan menjelaskan. Karena yang namanya tadi saya bilang, jenengan punya pasangan, punya anak, bahkan punya ayam niku maghrib dereng mantuk jenengan goleki, maka harusnya seorang hamba tahu di mana Allah. Lah bukankah Allah itu dekat dengan kita? Ya, dekat dari sisi kuasanya dan ilmunya dan kudroh irodahnya, bukan secara dzatiyahnya. Makanya orang Nasoro gagal soal ini. Orang Nasoro itu meyakini Allah Bapa itu di surga di langit sana. Wis meh padha jane dari sisi situ. Tapi kemudian mereka meyakini Bapa di surga, Allah di surga sana bisa turun ke bumi, menjelma menjadi anak manusia setelah masuk ke rahim seorang wanita yang disebut Maryam. Masuk di situ tinggal 9 bulan 10 hari. Berarti logikane ares menika kosong. Padahal Allah menyebutkan dalam Quran yudabbirul amro, Allah yang mengurus semua urusan ini. Walaupun melalui malaikat yang disuruh, yang disebar, tapi semua atas instruksi Allah. Makanya perintah itu turun terus dari langit 7, dijemput oleh malaikat-malaikat yang harus menjalankannya sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, kemudian masuk di perut manusia itu 9 bulan 10 hari, terus keluar lewat jalur yang sangat hina, ngapunten, kemaluan seorang wanita. Dan kemudian keluar pun menjadi seorang bayi yang sangat lemah. Kan mboten enten tau bayi medal niku langsung mlayu kan mboten enten. Dan bahkan sebagian besar bayi-bayi yang keluar niku berlumuran darah dan sok-sok kotoran ngoten niku to. Nah, makanya Ibnu Qayyim menyebut bahwasanya makhluk atau manusia atau kaum yang paling menghina Allah itu adalah orang-orang Nasoro, karena sangat detail mereka menurunkan Allah dari arsy-nya dimasukkan ke perutnya. Makanya kita tidak boleh sampai pada level itu. Makanya nanti ada orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang sufi yang dia meyakini dengan wirid dan dzikir tertentu, sejumlah tertentu, dengan cara gedek-gedek tertentu Allah akan turun kepada dirinya sehingga muncul kalimat manunggaling kawula Gusti. Tidak ada. Bahkan nanti jenengan akan dapati sejumlah habib ngomongnya nganti edan saking mencintai Allah sampai disebut wali majeduk niku nggih mboten enten. Sakniki kula tangleti, menungso sing paling tresno kali Gusti Allah sinten? Nabi Muhammad. Jenengan nate enten ustaz cerita Nabi Muhammad pada suatu ketika gila ngoten enten. Nek nganti enten ustaz sanjang ngoten niku dia batal syahadatnya. Karena sudah menyatakan gilanya seorang Muhammad SAW. Nek wong kafir, wong musyrik memang dia menuduh Nabi Muhammad gila, tukang sihir, tukang syair, wong edan itu udah biasa. Tapi secara faktual
spiritual, Nabi tidak pernah gila. Dan Nabi adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Makanya ala bidzikrillah tatmainul qulub, bahwasanya mengingat Allah itu menenangkan hati, tidak mungkin marahi gila. Kok nganti anak wong ngomongnya kokean dikir, kokean wirid, saking besarnya tresno marang Gusti Allah kok malah edan, terus malah disebut wali masjid, ora tau klamben, sok-sok katoke melorot barang. Sing ten Pantura kae malah katoke cendak ra klamben, rambutnya ambul-awulan kaya suket gitu kan. Terus anggere nek panggung dangdutan ning ngarep dhewe, dhuwur dhewe nyanyi joget-joget, cobi. Ngoten niku anggere wong ketunan pecinan sok-sok yo nganggo games ngoten iki nyalami diambung-ambung batinku. Adus ora wong kuwi gitu. Wong edan niku. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, alhamdulillah jenengan berusaha untuk mencari jalan akidah yang benar, dan siang ini saya jelaskan tentu harapannya jenengan dijauhkan dari yang ngoten-ngoten itu. Pun mbok bilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada ketemu. 54 Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Bahwasanya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summastawa alal ars, kemudian istiwa di atas ars. Jumeneng ten mriko. Lah jumenenge ampun dipadake kalih menungso. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi shay'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak pernah sama dengan manusia, dengan makhluk manapun, dan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kita melihat, kita mendengar. Allah melihat, mendengar. Cuman Allah pakai maha, berarti apa? Walaupun jauh di sana, Allah mendengar dan melihat kita. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya jarak tiap langit niku 500 tahun perjalanan. Kandele langit niku 500 tahun perjalanan. Sehingga jenengan dari sini bumi niki sampai langit pitu niku kira-kira 7.000 tahun perjalanan. Niku kula nanti gawe oret-oretan niku kira-kira niku nek jenenge kira-kira nggih nek itu mboten ana apa wong niku menghitung-hitungan. Tapi nek secara hadis niku pun jelas 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan. Niku nek di kira-kira niku sebanyak 132 juta kali ngubengi bumi. Jadi jarak jenengan dugi mriku niku 132 juta kali ngubengi bumi. Nanti jenengan nek pengen mriku mangubengi bumi riyen ping pisan. Nah, terus mang kira-kira nek dipengin 132 juta niku jenengan sanggup mboten? Nek sanggup monggo mang minggah. Tapi nek mboten sanggup, mboten usah. Jenengan kuatkan akidah, jauhi kesirikan, ora usah melu Natalan, ora usah melu aneh-aneh nika, waliran-aliran ra cetha niku mboten usah. Mangke jenengan nek gesang pas sakaratul maut, nyawa jenengan diambil kok sampai langit 7 niku pertanda jenengan piyai sae. Ngoten. Pun tekap. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini mau nanya tentang tema yang kali ini, kesalahan dalam jual beli Islam. Nggih, pripun? Saya nanya tentang ini. Enggak apa-apa. Kalau nanyanya bebas silakan. Biasanya kan tema hari ini kan kesalahan dalam jual beli Nggih, Islam. nggih, siap, monggo. Ya, saya mungkin bertanya untuk diri saya sendiri ya Pak ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya suka full ya. Nggih. Istilahnya kan full orang jualan. Nah, saya tuh tanya, saya takut kalau ada itu ada hal-hal yang menghalangi kita kan kalau jualan kan niatnya kan ya beribadah ya tadi ya. Itu kan apa ya? Tapi kan bisa menghalangi dengan adanya kesalahan-kesalahan ya. Seperti saya kan kalau jualan kan sekarang kan kayak online kebanyakan. Kalau online itu kan saya udah harus ada barang dulu, ya kan harus ada barang dulu, baru saya online kan. Ya. Saya harapkan seperti itu ya. Ya. Tapi kan ada kemungkinan juga ada seperti itu titik baru ditolki. Ya. Tapi saya tidak tahu barangnya dia kayak apa, belum pernah juga. Ini loh foto aja yang ini ke saya, tapi kan barang itu belum ada di saya. Ya, itu bagaimana kan hukumnya? Waalaikumsalam. Jadi memang hukum asalnya kita menjual itu barang kita sendiri. Makanya, Nabi mengatakan la tabi malaisa laka bihi indak. Jangan kamu jual apa yang belum kamu miliki. Itu memang hukum asalnya begitu. Tapi ada tapinya. Ulama kontemporer. Namanya kontemporer itu berarti ulama sekarang. Nah, ulama dulu niku ulama klasik, ulama zaman dulu. Itu kemudian merumuskan tentang kasus-kasus kontemporer. Kasus kontemporer berarti kasus sekarang yang dulu belum ada. Contoh kayak bank itu dulu tidak ada. Hukumnya seperti apa? Maka ulama merumuskan gini. Nah, termasuk
jenis-jenis transaksi, ya. Ketika ada kaidah jangan jual apa yang belum kamu miliki, itu memang kaidah patennya itu, bakunya itu, yang paling ideal itu. Tapi kalau misal umpama kita mau menjual barang orang lain dan orang lain sudah merestui mengizinkan, maka itu diperbolehkan dengan catatan memang barangnya ada dimiliki orang lain. Artinya dia punya, bukan kemudian barang orang lain lagi, barang dia sendiri. Kemudian yang kedua, dia merestui. Kemudian yang ketiga, dia memberikan atau menjelaskan spesifikasi yang detail, gambarnya segala macam, maka itu boleh. Itu nanti disebut sebagai reseller. Nah, yang seperti itu boleh, enggak apa-apa. Atau kemudian, ya, kayak di bagian marketplace itu membuka keran namanya dropshipper. Itu jenengan ngiklankan pakai ilmune Bu Setia, napa affiliate. Nah, ning jane ora di barang. Tapi barangnya diambilkan dari akun-akun yang memang sudah membolehkan untuk dijual dengan skema dropshipper, maka itu juga boleh. Ngoten. Kula wangsuli melih, kula contohke melih. Dalam Islam juga ketika kita jual beli, yang paling aman niku nggih jenengan membayar baru mendapatkan barang. Kan ngoten to? Bu niki pinten 10.000, nggo niki 10.000. Nah niki kula beto nggih, nggih monggo. Tapi prakteknya jenengan ketika di warteg niku umumnya warteg sak ngertos kula niku daharian lebih bayar gitu. Artinya sebenarnya jenengan niku melanggar syariat. Tapi pertanyaan apakah itu salah? Maka kembali ke pertanyaan Bu Atika tadi, nek adat pripun? Nah, maka itu dalam kategori al-ada al-muhakamah. Kalau adatnya enggak bertentangan dengan syariat atau bisa diterima syariat, tidak masuk pelanggaran. Artinya kalau urfnya kebiasaan adatnya memang seperti itu, maka enggak apa-apa. Tapi nek adat yang tadi anggaran nek tamu cugoi ciu lah itu enggak boleh. Ciu niku sampai hari kiamat ya haram, enggak boleh diminum gitu kan. Maka dalam konteks transaksi tadi yang ten warteg niku jane warteg kalih napa McDonald niku jane luwih syar'i McDonald jane. Jane lho, McDonald kan jenengan ajeng dahar niku kan bayar yen to. Nah, warteg ngentek kesek lagi mangan loh, makanya kerep lali gitu kan. Nah, ngentek kesek lagi mangan, ngentek kesek lagi bayar gitu. Maka seolah-olah tidak syar'i tapi boleh karena ada al-muhakamah. Maka dalam konteks tadi jual beli online ketika jenengan kok dilihat warungnya rame terus temen jenengan rencang jenengan, Bu aku nitip, nah enggak apa-apa. Selama memang barangnya ada. Jadi nanti ada orang order mboten kecele. Nah niku yang nyaruk jenengan verifikasi kita nenek barangnya enek ya. Soalnya selama ini terjadi kan banyak yang orang-orang itu kecewa ketika menerima. Kecewa ketika menerima lah berarti jenengan memang harus memverifikasi. Misal dia ngomong ngeten, aku dodole banyu putih volumenya 600. Nah, jenengan minta sampel, delok sik sampel kaya ngopo. Nah, harus diverifikasi. Jadi bukan cuman terima beres. Oh ngene iki to. Iki ora 600 iki 700 no ngono kan. Nah nek lebih baik kan enggak apa-apa. Atau iki ora 600 no 480 no. Ya ora kena kowe ngomong ngono kuwi, ora bener ya ngoten niku. Atau kemudian napa mawon lah, misal Sanjang dia punya daster misal gitu. Kainnya katun, alus, empuk. Apa lembut, ora marai sumuk. Nah, wis kene aku ndelok sik siji tak cobone sik. Nah, panjenengan cobi to. Oh, sumuk no. Wah, aku ning kali urang KM 15 wis sumuk kok. Omone ning ngisor kono tambah sumuk. Aja ngono lah nek dodolan lah. Nah, ya kayak gitu kita verifikasi. Ya, diverifikasi aja. Verifikasi ya nggak harus beli juga. Biasanya kalau orang-orang mau nitip gitu kan kita nyoba dulu nggak apa-apa. Gitu. Dicoba nanti balikin nggak apa-apa atau megang-megang tok untuk ngetes nggak apa-apa atau dicek-cek tok nggak apa-apa. Tapi nek jenengan sak bayare ya nggak apa-apa juga. Ngoten nggih. Terus nggak apa-apa niku. Dan terkait tema niku nggih, larangan dalam jual beli niku pun kula kelompokke. Niku enten mengke kula kirim ten grup lah. Ndek kula hitung riyen nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Paling boten ada 12 hukum atau 12 hal yang dilarang dalam jual beli. Niku kula singkat, namine maghribul narisjid, manya niku maisir judi, maghoinnya horor, tipu-tipu. R dan I, R-nya itu riba, I-nya itu ikhtikar. Ikhtikar niku nimbun. Jadi barang lagi angel-angele malah ditimbun kados masker ndek biyen niku, nah niku ndak boleh. Kemudian bul niku B-nya niku batil. Jadi jual beli dengan syarat-syarat yang tidak lengkap. Terus misal
menjual barang yang tidak dimiliki, ya itu juga masuk dalam kondisi batil. Kemudian ulnya niki hulul niku korupsi niku. Nah, kemudian narisjid nanya niki najasi niku nek basa Jawane niku ngedol dengan cara dientul. Dientul ini ngeten. Misal nggih, kula sadyan niki terus Bu Atikah mau beli. Terus bojo kula ngetos, wah ben payu wong ket mau ora payu. Melu nawar dhek. Ki pira Mas ngono? Ora ki pira anu Pak anakku mboten ngoten. Ki pira Mas? Dadi seolah-olah ora kenal itu. Niki anu 10.000. 10.000 murah banget ngene iki nang kono kali 15 kok jenengan ki ngadoh. Wah, pun kula nggih nderek kersa ngoten niku lho. Dadi ben payu tapi dhek nawar jane ora pengen tuku ngoten niku. Nah, niku namanya najasi, narisjid, maghribul narisjid, ri lagi riswah niku suap. Kemudian risnya udah jid, DJIT, D-nya niku dolim niku napa nggih memaksakan kehendak. Terus iki mbok kek aku ra motormu regane pira? Niki Mang Yuto monggo, moh 2 yuto nek ora kowe tak ajar. Nah niku termasuk dolim atau menggeser patok tanah niku nggih dolim. Kemudian jid, jene niku jahalah, menjual dengan kebodohan. Jadi transaksi dengan anak kecil. Terus enten tah cilik niku dihapusi. Le mulya jinggo kontake pakmu gon rene tak bayari 1 yuta. Wah, mangkat mulih bocah niku. Kontake kaya wong niku terus kaya duit 1 yuta, motore digondol. Nah, niku jahalah. Kemudian IT-nya niku inah baiul inah sama tadlis. Tadlis niku penipuan, jelas-jelas menipu. Kemudian baiul inah niku jual beli tapi jane niku karepe niku utang piutang. Maksudnya ngeten. Misal kalau contohnya mulai buat nikah meleh sing paling gampang. Nah, niku misal moro ten kula, Mas aku nyilih jite Mang Yuto. Nek kula nyilih jenengan Mang Yuto, jenengan balike Mang Yuto, kula ora entuk apa-apa. Nek kula njaluk tambahan jenenge riba aku dosa. Nek kersa ngeten mawon, jenengan gadah motor to? Gadah. Nah, motor jenengan kula tukune Mang Yuto. Nah, jenengan ngelungke motor jenengan Mang Yuto, ya to? Ngelungke motor tak kei dit Mang Yuto. Nah, motor niku mengke Mang tuku 8 yuta kan pun entuk duit to Mang Yuto. Terus motor jenengan Mang tuku meleh 8 yuta. Nah, 8 yuta Mang bayar nyicil. Jadi motor balik, duit Mang Yuto entuk, tapi kudu balik ten kula pinten? 8 yuta. Ketoke dol tinuku ning asline niku utang piutang. Nah, itu namanya baiul ainah. Ngoten niku mboten angsal napa meneh sing cetha-cetha njaluk tambahan tambah ra itu. Jadi ada piro mau? 14 napa pinten kok? 12 poin. Maghribul narijid mungkin saya share niku kapilnya. Insyaallah saya share. Mekaten Bu Tani. Kalau terjadi jual beli ya, sudah terjadi jual beli. Jadi jual beli hanya ya wes nanti tak bayar, belum dibayar kan. Terus akhirnya dia tuh mengulur-ulur waktu untuk pembayaran. Akhirnya kan menjadi 2 akad ya. Jadi akhirnya kan terjadi 2 akad yaitu jual beli sama utang kan. Secara intinya yang sampai sekarang belum terbayar juga. Yaitu jual beli utang udah. Artinya jual beli dan dibayar dengan sistem utang. Baiul ajal itu namanya. Padahal tadinya nggak ada akad untuk utang. Ya tadinya awalnya memang pengennya lunas kan, tapi prakteknya terus jadi utang ngoten ya. Artinya bukan 2 akad. Ya akadnya akhirnya jadi jual beli yang dihutang gitu. Ya tinggal jenengan nagih niku wau. Ya itulah kebanyakan manusia ngoten niku nggih. Tembungin napa dadine napa gitu. Monggo ngajeng Bu. Niki Den ngajeng ini megang mic mawon. Mengke gentosan nggih. Gentosan Bu. Bar niku mengke wingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tentang sunnah saya ngaji cara kita untuk menanya. Ada yang saya mau tanyakan kaitannya dengan hafalan Quran. Hafalan Quran. Ya, itu katanya kan itu kita akan merayakan sesuai dengan kita hafalan Quran. Itu maksudnya. Yang kedua, bagaimana cara mengkodok sholat yang orang itu sudah tinggalkan, yang sering dia tinggalkan. Itu kemudian kan sudah tobat dalam ada berapa pertanyaan itu Ustaz? Nikurin. Mungkin tak kula kesupen. Yang pertama, ada yang menyatakan atau riwayat yang menyatakan kalau surga seorang itu tergantung pada jumlah banyak hafalan. Saya lupa ingat, tapi kemungkinan besar iya. Yang jelas gini,
surga niku memang bertingkat-tingkat. Untuk satu tingkatan orang yang mati syahid itu ada 100 tingkatan. Artinya ngeten, proses mati syahidnya seperti apa? Nopo kena panah jelek langsung mati. Niku surgane benten kali sing pedang-pedangan kelaran kentekan darah terus mati. Benten meleh kali piyai yang kemudian wanti ngelak terus ngonteni wong renek wong teko dalam kondisi terluka sempat kelaran banget beberapa lama meninggal. Niku sampai 100 tingkatan. Sehingga tadi saya bilang surga niku bintang-bintang yang bertebaran. Makin tinggi makin terang. Sehingga nek misal jenengan ahli tahajud hari ini misal atau ahli baca Quran hari ini misal, terus jenengan ningali tanggo jenengan apa sedherek jenengan ra tau tahajud bahkan mungkin naudzubillah ra tau salat kok sugih. Niku jenengan jangan pernah berpikir nek nu mulai sesuk aku tak rasa tahajud ben sugih kaya ngono. Ampun. Soalnya penentuan surga jenengan itu kembali ke jenengan. Ora urus karo wong liya gitu. Makanya jenengan kalau beramal los mawon. Kalau memang jenengan pengen rutin baca Quran monggo. Itu nanti akan menyebabkan jenengan makin naik terus. Ketika jenengan pengen menjadi ahli anak yang paling berbakti sama orang tua, sumangga ora usah gatekke wong-wong sing ora bakti karo wong tua gitu. Ketika jenengan pengen menjadi orang-orang yang menjaga anak-anak yatim, sumangga ndak usah gatekke wong ora peduli sama anak yatim. Agar kemudian surga jenengan itu sudah ada babnya sendiri-sendiri dan setiap bab itu bertingkat-tingkat. Bahkan yang mati syahid itu 100 tingkat untuk mati syahid. Sehingga terkait dengan Quran nggih, tingkatannya nggih mungkin 100, mungkin berapa ratus, wallah saya tidak tahu. Jadi tidak didetailkan juga. Termasuk juga orang-orang yang ahli sholat juga niku nggih tingkatannya makin khusyuk nggih makin sae. Nah niku yang pertama. Kemudian yang kedua tadi lali toh. Tentang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat bagaimana kodoknya? Nggih, kalau konteksnya adalah orang yang berdosa dalam artian dulu ahli maksiat ra sholat terus jadi sholat, maka semua sholat yang ditinggalkan tidak usah dikodok, karena itu masuk dalam bab tobat. Sehingga orang-orang yang dulu pernah meninggalkan sholat bertobat, sholatnya tidak usah dikodok. Tapi untuk puasanya itu harus dihitung. Ada ulama yang berpendapat tetap harus dikodok untuk puasa. Nek sholat insya Allah mayoritas ulama clear, tidak usah kodok. Ngeten nggih. Nah, tapi nek puasa harus dihitung. Nah, terus nek konteke meninggalkan sholat setelah dia sudah tobat, niku di situ kalau memang sengaja maka dia tinggal bertobat. Tapi kalau karena lupa maka bisa dikodok. Karena lupa. Terus misalnya ngeten, saniki piye ini niku sholat jane. Nah, terus delalah di dalu niku bar maghrib tilem tangi-tangi subuh. Begitu tangi subuh terus sholat subuh, berarti kan tidak sholat isya. Nah terus dia beraktivitas juga kerja lah nopo terus duhur, bar sholat duhur leyeh-leyeh di masjid terus kemutan, pokoknya aku ndek bengi rong sholat isyanya. Nah ngoten niku dia langsung mengkodok. Itu juga harus dilakukan juga pada wanita-wanita yang haid, yang mana ketika dia haid niku dia haid niku antara waktu maghrib sampai waktu isya, kemudian dia belum sholat isya. Nah, terus misal niki isya jam 7, harusnya kan begitu adzan isya dia sholat. Kok mungkin asik nopo, akhirnya jam 8:30 dereng sholat. Pas ajeng wudu, lah kok enten sing medal. Berarti kan dia udah tidak bisa sholat niku. Tapi dia tidak sholat pada waktu sudah wajib sholat. Sehingga nanti kalau suci, nah, dia harus mengkodok sholat yang tertinggal tadi. Ngoten. Termak ya. Pripun? Harus termak ya. Loh iya no, dan niku urusan masing-masing. Artinya mungkin suami jenengan pun juga tidak tahu gitu. Nah, jadi jenengan dia harus nyatet. Jadi misal begitu menstruasi, terus aku ternyata luput isya, tulis. Sok nek suci kudu sholat isya. Nah, ngoten nggih. Niku jadi yang kayak gitu harus dikodok. Tapi nek yang tadi dulu tidak pernah sholat terus tobat itu bisa di reset lah dari nol lagi. Ngoten niku kalih. Pinten mulai? Iki yang ketiga sebentar. Nggih, enggak apa-apa. Tentang marketing ada pertanyaan gitu. Tentang jual beli atau dia seperti marketing sebuah Biro umroh. Nggih. Yang dari pertanyaannya itu yang diperbolehkan itu seperti apa gitu? Apakah memang kalau dia seperti marketing kemudian mendapatkan fee itu boleh? Jadi dia mau umroh tapi tidak boleh dengan
Yang setahu saya itu pokoknya umroh ya umroh karena Allah. Dia mau marketing, dia udah jualin produk itu aja atau bagaimana? Jadi tidak mengurangi niat dia umrohnya. Prinsipnya jangan jadi marketing umroh itu boleh selama tidak pakai skema MLM. Nek pakai skema MLM itu tidak boleh. Jadi marketing kok karo boleh anggota untuk Indonesia kok anggota ini tidak boleh. Jadi marketing aja. Artinya gini, kalau misal jenengan bisa ngedilke piye sedoso kesepakatannya wong siji untuk sak yuta, berarti sak yuta ping 10 ya 10 yuta niku halal buat jenengan. Soal mengke 10 niku jenengan celengi nggih umroh nggih ndak apa-apa, terus napa 10 yuta niku jenengan nggih kebutuhan hidup ya ndak apa-apa juga. Itu memarketingi ndak apa-apa. Namanya marketing itu menjual barang atau jasa. Boleh halal, tapi selama ndak skema MLM loh ya. Oh, nanti nek mencarikan anggota nanti dapat segini, nanti jenengan jadi top down, nanti ada downline, nanti gini. Nah, itu ndak boleh kayak gitu. Ngoten. Mun, monggo wingking. Niku miki, mun. Iki digeserin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan Bu Eti Nggih, yang tentang sholat itu. salat Misalkan saya itu maghrib Maghrib. dalam perjalanan, jadi pas nyampe rumah pulang maghrib duduk, tapi pas sudah duduk antara dua sudah sholat isya azan. Itu sholatnya gimana? enggak apa-apa, selesaikan aja, teruskan aja. Nanti kemudian kalau sudah ada nisa ya langsung sholat, jangan ditunda lagi. Nah, jenengan kok sampai molor maghribnya ngoten niku? Oh ya udah, malah itu ada keringanan. Harusnya kalau kayak gitu, bisa jenengan jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim itu ngeten, jenengan pas waktu maghrib, sholat maghrib plus isya, atau pas waktu isya jenengan sholat maghrib dan isya. Nah, karena jenengan safar, maka yang 4 bisa jadi 2 rakaat. Jadi jamak takdim kosor atau jamak takhir kosor itu bisa. Tapi nek misal karena kesibukan yang di luar safar, maka dijamak saja, tidak boleh dikosor. Ngoten nggih. Itu tidak apa-apa itu tadi. Sangat tidak apa-apa karena memang safar. Ini safarnya ten pundi? Safarnya dari kota gede ning Beringharjo ning mboten angsal niku. Safarnya dari mana ke mana nih? Harus jelas ya. Rumah ke rumah. Habis Malaysia, habis pulang Malaysia itu sudah jalan. Ya itu bukan safar namanya. Safar itu sesuai urufnya itu minimal 80 km. Nah, artinya kalau dekat ya berarti tidak boleh dijamak. Jadi jenengan ya memang pas waktu maghrib sholat dulu baru jalan. Tapi pas Lah ya antara dua sudut buru-buru sholat nih, sholatnya terakhir toh niku wau toh berarti toh. Lah iya, ini berarti jenengan mengulur waktu sholat toh niku. Gitu. Artinya monggo diperbaiki sholatnya di awal waktu ngoten mawon. Karena safar bahasa jenengan niku deket gitu loh. Nek deket ya ndak bisa ngoten niku. Terus baca Al-Quran kan ada dari sekolah tadi kita sudah membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Iya. Nggih. Dan setelah sholat isya itu Al-Mulk ya. Tapi Al-Mulk itu kan biasanya kan pada saat tidur. Kalau waktunya pendek antara maghrib dengan isya, jadi Ar-Rahman saya gabung dengan Al-Mulk, tapi bukan pada saat tidur. Nggih. Setelah sholat isya. Saya kalau yang pada maghrib sunahnya baca Ar-Rahman, pada isya sunahnya baca Al-Mulk, saya belum tahu dalilnya. Saya lihat di Lagi saya belum tahu dalilnya, jadi saya tidak bisa mengatakan boleh tidaknya niku wau. Cuman prinsipnya jenengan mau baca Quran monggo mawon apa aja bar maghrib nopo bar isya monggo silakan. Cuman jenengan tanya sedetail itu, saya tidak tahu dalilnya habis maghrib. Tidak tahu itu bukan berarti salah ya. Bisa jadi jenengan benar, saya tidak tahu gitu. Wong saya itu ya mungkin setelah sholat ini baca surat ini. Langge, itu saya belum tahu dalilnya. Saya belum tahu dalilnya, jadi saya belum bisa membenarkan atau menyalahkan praktek jenengan. Yasin. Napa? Habis setelah sholat maghrib surat Yasin. Nggih. Sholat isya. Saya belum tahu dalilnya niku. Belum tahu. Ngoten? Enggak tahu saya. Ada lagi? Cukup? Nggih niki. Satu lagi. pengen mimpi yang udah meninggal dulu pernah saya sama sekali Pengen mimpi. Waduh. Oh nggih. Nggih. Doanya apa? Enggak tahu saya. Mimpi niku enten 3.
angen-angennya jiwa, ditakut-takuti syaitan, kemudian busra minallah. Angen-angennya jiwa ini karena jenengan pikir akhirnya medal di mimpi, keluar di mimpi. Ditakut-takuti syaitan, muncul di mimpi minta jenengan untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Bapak jenengan atau garwa jenengan muncul dan mimpi, terus sanjang wau, aku kudu buat cepake kembang ini nek orang kok aku rapenak ning kuburan, ning turu. Niki ditakut-takuti syaitan. Nah, busra minallah, mungkin jenengan ngimpi orang-orang itu dalam kondisi terbaik, mungkin masuk surga, mungkin baru baca Quran atau apa. Nah, itu insya Allah itu busra minallah. Nah, nek ditanya dalilnya apa atau caranya gimana atau doanya apa biar bisa ngimpi. Nek ngimpi yang busra minallah saya tidak tahu. Yang tafifu minasyaiton nek sakit diampun. Nah, paling mboten niki wau yang diangen-angen niki akhirnya medal ten mimpi. Nah, paling niku solusine. Jenengan mangan-angen sak oke-oke mungkin medal ten mimpi. Kula niku nanti lho ditekoki bojo kula niku. Aku ngimpi ning ngimpi iku ndelok pakku karo masku sing wis mati. Kuwi tafsire apa? Kula jawab, kowe pengen ngerti tenan? Pengen, tenan, tit, heeh. Tafsire berarti kowe meh nyusul mereka. Lho napa kula salah Mas Sanjang ngoten? Kan mboten toh, kita semua mau nyusul. Cuman maksudnya apa? Kita diingatkan, busra minallahnya kita diingatkan kalau kita harus bersiap-siap. Kadang niku rumangsa peh enom urung tuwa kaya Bu Yani ngono terus wegah siap-siap ngono lho. Oh, nama pun tuwa to kula lho. Ora gelem sebut tuwa. Ngoten nggih. Jadi saya tidak tahu doanya apa, saya tidak tahu. Yang jelas orang-orang yang sudah meninggal niku panjenengan doakan. Terus jangan cuma minta doa atau pengen ngedonga supaya ngimpekke mboten. Mang doakan aja, itu yang terbaik. Nah, doa jenengan yang terbaik, saya kok meyakini justru itu akan menghadirkan mereka dalam mimpi sebagai busra minallah. Barangkali loh mungkin ngapunten, mungkin amalnya itu sedikit dengan doa jenengan yang kenceng diunggahke terus ten ngimpi niku kok jenengan ningali piyai kalih niku melampah ten sebuah taman yang indah dan seterusnya. Oh, niku surga. Itu pernah terjadi pada yang namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah niku pernah meninggal di tengah padang pasir dengan kondisi penuh kekurangan tapi di atas penuh kesyukuran dan dirawat jenazahnya oleh seorang tentara. Nah, setelah selesai pemakaman, ceritanya panjang. Setelah selesai pemakaman, tentara niku ngimpeke Abu Kilabah sedang berjalan di tengah padang rumput yang luas dan dia kemudian mengucapkan salam keselamatan buat orang yang masuk surga. Salamun alaikum tibtum bima sobartum fanikma uqbadar. Salam keselamatan buat kamu yang di dunia dulu sudah hidup sabar di atas keimanan dan kenikmatan yang terbaik tempat pulang ya buat kamu. Nah, itu sampai terbawa mimpi oleh tentara itu. Maka itu jelas kabar kalau Abu Kilabah ini masuk surga insya Allah. Nah, maka saya lebih menyarankan bukan doa ben ngimpi, tapi berdoalah yang banyak untuk tiang sepuh jenengan, bapak jenengan, garwa jenengan, supaya Allah meningkatkan derajat beliau yang sekarang entah di mana posisinya, saya tidak tahu posisi amalnya itu loh. Saya tidak tahu, biar dinaikkan sing cak dur-dure. Lah mungkin nek sudah menjadi hamba yang paling optimal, paling maksimal karena berkat doa jenengan dan putra-putra jenengan, putra-putra beliau juga. Nah, jenengan diimpekke mereka sedang dalam tempat-tempat yang baik. Kuwatirnya nek jenengan berharap mimpi sekarang, saya kan tidak tahu amaliah mereka. Nah, momo ke diimpekke saiki terus diduduhke kondisi sakniki ternyata kok elek, jenengan malah mumet dhewe mungkin kan. Gitu. Maka jenengan doakan dulu sebanyak-banyaknya sampai jenengan kesel, sampai jenengan pun mentok tok. Nah, harapannya niku mungkin diimpekke kondisi yang terbaik. Jadi kadang juga enggak diimpikan, mungkin ada kondisi-kondisi yang mungkin Allah tuh pengen jenengan enggak tahu. Nah, maka biar jenengan pas tahu juga bahagia, doakan yang terbaik. Nah, ngoten. Ning sing akeh tur sak oke-oke. Ngoten nggih. Nah, pun monggo. Niku halo-halone niku. Wah, di saut sebelah. Waalaikumsalam. Monggo. Oke, waalaikumsalam. Jual beli. Gimana Bu, maaf? Di pasar. Biasa menjual barang pakaian, nggih. Dia itu kan banyak Ya, kredit. Itu yang benar itu dua harga atau satu harga? Dua harga atau satu harga, nggih. Pun. Nggih.
Jadi satu barang, misal niki, niku bisa dijual secara tunai atau kredit. Cuman akadnya suruh milih. Misal niki mau saya jual Bu Atika. Bu Atika, niki harganya 10.000. Terus Bu Atika, aku nek 10.000 ran duit iki Mas ngono. Tak kredit yo, ya ndak apa-apa kredit silakan, tapi nek kredit 12.000 lho Bu Atika. Nah, disepakati kredit ya bayarnya kredit. Nah, tinggal sepakati kredit berapa hari. Yo kredit anu Mas sebulan, berarti kok angger rong dino tak cicil 1.000 gitu. Pokoknya kok nek wis lunas 12.000 berarti wis rampung, ndak apa-apa. Tapi ndak boleh tiba-tiba kemudian apa namanya akadnya yang awalnya tunai terus jadi kredit. Nah, itu juga ndak boleh, kayak yang tadi itu sebenarnya ndak boleh. Tapi nek akhirnya terus jadi ngoten ya mau nggak mau ya kita nagih gitu kan. Mau namanya dia sudah ngutang. Jadi yang nggak boleh itu ngeten, sudah disepakati kredit 12.000. Terus dalam perjalanannya nembe nyicil 6.000 nggak sanggup bayar. Terus kula restrukturisasi nek bahasa bank. Bu Atika niki gandeng jenengan mboten saged nyicil, kula undur nggih mboten sewulan dadi 2 wulan. Ning mboten 12.000 ketemune. 15.000. Cocok mboten nggih pun. Nah, merubah akad kredit memperpanjang dengan menambah jumlah harga itu ndak boleh. Ngoten nggih. Sehingga dalam konteks pergombalan tadi ketika jenengan sadian gombal wau kok kemudian pembelinya milih kredit. Nah, maka jenengan bisa pakai harga kredit ditambahi artinya. Misal nek cash 1.000 terus nek kredit 120 enggak apa-apa. Ning nggih ampun dirubah 120 niku nggih tetep disepakati 120 niku sampai lunas. Lah mbokan dia molor ya enggak apa-apa, berarti dia ngutang sing paribasane wong ngutang niku randang disaur rotok molor ngoten nggih. Tapi tetep 120 niku mboten ditambahi melih. Dong? Nggih, alhamdulillah. Gak apa-apa. Kotan nggih gak apa-apa. Artinya gini loh. Sebelum jenengan menyepakati sebelum jenengan membayar, jenengan sama jenengan ini terniki sebagai penjual atau pembeli toh? Oke, bisa penjual pembeli. Sebelum sepakat tentang membayarnya atau sebelum memulai membayar, jenengan harus sepakat ini dibayar piye. Dibayar kredit nggih dilanjutke ning kredit, dibayar tunai nggih tunai, ngoten mawon. Jangan dirubah-rubah. Nah, kalau disepakati kredit, angkanya nggih jangan dirubah. Misal dengan tadi sepakat saking bakule, misal jenengan kulaan toh 500.000 dicicil ping 3 misal ngoten. 450 mungkin sing terakhirnya 200 misalnya. Dan itu dilakukan setiap bulan ping 3 berarti 3 bulan. Oh, udah sepakat ngoten kok kemudian jenengan karena memang belum payu atau enggak payu banyak, enggak laku banyak, terus jenengan Mas ngapunten nggih niki jane kan kudune pun rampung wulan iki ini dilalah niku barang niku ono jenengan barangnya tesih utuh mung kelong siji. Kula undur nggih ling nyaur 2 wulan kas gitu kan. Nah, dia bilang, "Boleh, Bu. Ning ketemune ampun 500, nggih dadi 550 ngoten." Nah, itu enggak boleh. Tambah 50 ini ku enggak boleh. Nah, yang boleh gimana? Nggih boleh Bu, monggo ndak apa-apa wong kula nggih ngertos barang kula tesih enten utuh niku kula sawang ya tesih enten. Wong kula anggen mriki ajeng-jane nek nagih ya pekewuh jane. Mung gandeng kula ya butuh anake meh bayar SPP nggih kula mriki mbok barangkali jenengan nggih enten yatra. Nah, jadi saling memahami. Nah nek dhek akhire ra paham ya ora janjine saiki yo bayaran soal kuwi ra payu urusanmu. Malah ngeten mawon nggih pun ngeten mawon to. Niku mang beto wangsul melih mawon, wonten mawon. Barangnya satu, model transaksinya bisa 2, tapi disepakati dulu di awal. Oke? Nah, jadi jangan dirubah-rubah di tengah jalan. Kredit yo kredit, tunai yo tunai. Nah, nek tunai nggih didang dilunasi, nek kredit nggih dicicil sesuai dengan jadwalnya. Kok dalam kredit kemudian molor nggih jenengan minta mundur ning ndak boleh ditambahi harganya. Radik ceket caket itu jadi pun betul mic ini radik tebih mic jenengan. Nah, kalau kan dia biasanya tapi mau berkontrak itu harus satu harga. lho lah nggih niki pun kula jelaske. Dados penjelasan kula ampun jenengan wangsulke ten lah nggih ampun jenengan dengar-dengar meleh. Dengar-dengar niku kita sudah tutup dengan penjelasan saya niki. Pun clear.
Atau yang jenengan dengar-dengar niku jenengan tutup pun mboten usah digagas. Nah niki mawon sing dicekel. Suruh ngulang. Nanti balik lagi yang dengar. Lagi ampun dengar-dengar meleh. Nggih, Rin azan Rin. Saya kira jelas bukan? Kamu jelas ya kan? Kamu Nampun, sama jelas Bu. Wah, alhamdulillah. Nggih, ada dua kesepakatan. Kalau mau tunai ya tunai. Kalau kredit ya dijanjikan. Nek tunai 10.000, anu itu kalau pengen milih siji. Gitu Bu. Nek dari kayaknya jenengan mah cenderung banget. Kalau itu rasa punya kredit juga ya udah berhak segitu. Ini ampun bolak-balik. Pun clear, mungkin meleh nek mumet. Nggih, warung. Iya dan. Apa? Bila karo wirah. Gimana? Pun meh telas kok. Nggih. Nggih, nggih, insyaallah. La ilaha illallah. Doh, lanjut. Warung, nggih, Rin, warung niki. Bauti juga. Nggih. Nggih, siap. Ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi. Kredit tadi. Yang kredit tadi. Nggih. Kalau tiba-tiba sudah ada uang dan mau dilunasi, itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa, sangat enggak apa-apa. Kita bisa punya janji setahun, kok 6 bulan bisa lunasi aja enggak apa-apa. Ngoten, enggak apa-apa. Di bank kalau di bank kena penalti gitu kan. Tapi enggak apa-apa, bagus. Mau ibaratnya mau niku utang riba ya jangan dirampungi. Karena riba itu nanti ketika itu makin lama ya berarti makin lama kita terlibat dalam dosa itu. Ngoten. Ngoten malih? Oke. Jadi kali ini beda topik. Saya kan kalau sholat untuk sujudnya kan saya duduk. Nggih. Karena saya ada harus jahit dan apa namanya agak kesulitan untuk duduk kalau tahiyat kan kaki yang kiri kan kita duduk di kaki yang kiri itu di tulang ekor saya sakit gitu ya. Meskipun bisa tapi terasa sakit yang membuat dia tidak busuk gitu. Nah itu pertanyaan saya, mana yang diutamakan, sahnya sholat itu atau kebusukannya? Jadi saya bisa melakukan itu tapi ya setiap kali sholat jadi kayak apa yang lebih saya merasakan sakitnya gitu, nggak ke ketenangan atau kebusukannya gitu. Tapi kalau duduk saya kan bisa lebih busuk. Oke. Pun? Yang ini. Oke. Jadi Nabi pernah bersabda, ittaqullah mastata'tum. Kita diperintahkan untuk mengikuti syariat itu semampu kita.
semampu niku berarti dalam kondisi kita mampu, tidak kesakitan, kemudian tidak terlalu berat. Nah, terus kula kalau wingi pas dawah yang sepeda niku mboten enten yang patah, cuman memar, antepan, tapi nggih habu. Nah, tinggi tasawuf yang jenengan bilang tadi ya susah gitu kan. Maka ya bisa nih dipaksakan tapi ya loro gitu kan. Nah, maka ya saya enggak sempurna untuk melakukan itu. Makanya ittaqullah mastata'tum itu kembali kepada kita, masing-masing kita. Kita dalam kondisi susah atau berat apa enggak. Kalau memang bisa tapi agak ada usaha. Nah, namanya piai lemon ini kan dia rodok. Nah, lingkup bahan rodok ngoten-ngoten. Ning mboten kelaran, nggih monggo diusahake. Tapi nek ngangge kelaran tur mboten sanggup nahan, ya berarti sebisanya. Ndak bisa duduk, ndak bisa rukuk sujud yang sempurna nggih ten kursi nggih mboten napa. Wonten mawon. Artinya ittaqullah mastata'tum. Ning ampun digawe napa istilahnya ngentengke. Nah, kula gadah rencang niku sopir taksi bobote 2 kental. Nah, niku nek kula ken nyupiri kula napa keluarga niku nek mandeg ten masjid mboten mandhap. Mobile diutar-uterke diarahke kiblat. Salat ning setiran. Nek niku ngentengke niku namine. Nah, sing ngoten niku mboten asal nggih. Artinya tetap kita harus turun, wudu, cari tempat yang baik yang benar. Nah, nanti kok gerakannya tidak bisa sempurna duduk di atas kursi ya sudah, enggak apa-apa. Ngoten nggih. Nggih. Wonten malih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai tadi kematian yang baik dari Ustaz. Kematian yang Husnul Khotimah tadi katanya syaratnya pokoknya intinya ikhlas nih, apa harus ikhlas dan juga enggak kafir, musyrik dan sebagainya. Berarti memang intinya kita semuanya harus ikhlas. Pokoknya lepas itu semua hal pokoknya kita harus ikhlas itu ya. Untuk menuju kematian yang Husnul Khotimah. Itu satu. Terus yang kedua tentang amalan setelah kematian kan hanya anak soleh, ilmu yang bermanfaat sama yang sedekah jariah. Ya. Itu kalau seumpama kayak kemarin kan saya di yang pertama itu ada sedekah sumur ya. Itu saya sedekah tapi mengatasnamakan ayah saya gitu, itu boleh nggak? Boleh. Oh, masih. Iya, kan amal jariah. Amal jariah itu bisa dari yang bersangkutan atau bisa dari ahli warisnya. Enggak apa-apa. Termasuk setiap kurban jenengan ngurbankan atas nama beliau enggak apa-apa. Tapi yang jenengan harus kurban. Atau misal jenengan penate umroh terus jenengan umroh meleh atas nama beliau juga enggak apa-apa. Walaupun sebenarnya semua kesolihan anak ahli waris itu akan juga dilipat gandakan untuk orang tuanya. Apalagi orang tuanya niku waktu hidup pernah meling. Makanya mumpung jenengan hidup banyak-banyaklah meling ten putra-putra jenengan. Meling napa nggih napa mawon? Meling wayah salat kon salat, wayah ngaji kon ngaji. Dengan weling-weling jenengan niku, dengan semua masukan nasihat jenengan itu kok dia ingat lalu mengamalkan, maka otomatis itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu boten kedah jenengan dados ustadzah, dados kiai ngoten boten. Ilmu bermanfaat niku semua dorongan jenengan untuk orang itu berbuat baik itu bisa masuk kategori ilmu bermanfaat. Termasuk misal ya, jenengan bisa masak. Masakan jenengan enak, terus jenengan gadah putra, putri. Jenengan ajari, kok masakannya dimasak, dinggo ilmu niku, terus sing mangan yo seneng, terus malah jadi napa istilahnya, jadi bakone ning kampung. Walah ganjaran ngalir. Jadi ilmu tuh ndak harus ilmu di kampus bersertifikat berijazah atau pengajian ngajar ngaji mboten. Jadi ilmu apapun jenengan misal pinter gawe roti, pinter mengajarkan semua yang baik-baik. Sematan ugi yang jelek-jelek ya jenengan nanti akan panen yang jelek-jelek. Bocah ora ngerti apa-apa diajari cara maling tenan ya sing ngajari untuk dosa gitu. Ngoten nggih. Terus ya, berarti masih boleh kita boleh. Karena kemarin kan ada maksudnya ada sisa uang dari pengajian orang tua terus diadain ngaji gitu berarti boleh ya Ustaz? Diadain ngaji. Diadain ngaji yang ngaji apa nih? Saya iki ngaji apa iki? Bar sumur terus dadi ngaji lho iki.
Katanya kayak tahlilan gitu. Oh. Nah, itu lain lagi nek itu. Kumpul-kumpul di keluarga orang mati ya, dalam rangka memperingati kematian itu tidak ada sunahnya. Artinya jenengan mau bagi-bagi makanan saja tidak ada masalah gitu kan. Tapi kalau dengan ritual tertentu, bacaan tertentu, nah itu tidak ada sunahnya di situ. Nek sumur tadi jelas boleh. Tapi nek kegiatan-kegiatan pasca kematian ini itu butuh dalil, apalagi dengan ritual tertentu, bacaan tertentu, cara-cara tertentu, itu butuh dalil. Nonton nggih, cari dulu dalilnya ada silakan. Kalau ndak ada ya cari yang ada saja. Mana-mana harus ngetokke macam-macam kok. Malah engko ora tekan kan mana-mana. Ngoten, iku nek pendapat saya nggih. Nek tanya ke kiai lain ya mungkin jawabannya benten gitu. Tapi Niatnya sedekah. ya itu tadi, makanya sedekah pun cari yang sedekah yang benar. Nah, nanti tanya konteks sedekah adalah subur, saya katakan enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sedekah konteksnya yang tadi itu ya wallah alam saya tidak tahu gitu. Pun cekap ngoten. Niki Bahuti Rin. Monggo Bahuti ngangge mic napa mboten? Enggak usah. Oh niki paling mic. Iki koyo rapelan iki. Jane enten nomor kula lho enten di WA. Nipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahram. Nggih, pripun? Perempuan itu kalau pergi harus pakai masker. Nggih. Dan misalnya ya saya kepingin umroh, tapi saya anak-anak saya mungkin belum punya bukan umroh. Nggih. Hanya saya itu berangkat sama Mbak. Kayak itu bagaimana Ustaz? Nggih. Tanpa umroh dari keluarga. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Umrah niku hukumnya sunnah. Umrah yang pertama hukumnya wajib kalau punya kemampuan, nggih. Maka orang yang jauh jalannya sampai ke sana idealnya pakai mahram. Mahram niku tujuannya adalah untuk menjaga jenengan. Nggih, tujuannya untuk menjaga jenengan dan mahram yang dimaksud itu idealnya yang laki-laki. Sehingga niki saran kula nek jenengan saestu ajeng bidal niku ampun Bu Yasri yang diajak putra kakunge Bu Yasri sing paling ageng. Nah, niku yang paling syar'i. Nah, tapi nek jenengan tetep remen ngejak Bu Yasri, nggih umroh jenengan tetep sah ning mengke enten titik dosa. Nah, niku. Titik dosa karena umroh enggak pakai mahram niku. Sematan lah ngeten lho. Iki saya jelaskan syariat nggih. Nek prakteke kan akhirnya sak karepe dhewe ngoten lho. Ya terus ampun ngeten. Ampun syariate terus dikoreksi ngangge praktek yang salah. Nek ngoten ya rusak nggih. Kula jelaske syariatnya. Nah, untuk kasus jenengan, biasanya kan gak ada putra jales sing pun ageng. Kelas pinten tadi? Kuliah. Oh, malah udah kerja. Lah niku dijak kon bayari pisan gitu. Udah kerja. Nah, ngoten. Ngoten nggih. Atau nek memang sangune enten dan jenengan Bu Yasri kalih putra kakung ini nggih. Nggih, niki pokoknya niki jawaban paling idealnya, ngoten nggih. Nah, kok prakteknya jenengan tetap melipir kali Bu Yasri nggih monggo niku pilihan jenengan. Ngoten. Nggih. Niku Bu Yani mun ngantri ya jenengan pun ping 3. Bu Yani masih tunggal lagi. Iki bagaimana kita berdoa untuk Pak Ahyar. Monggo. Iya. Kalau ada orang yang pinjam uang terus dia mengembalikan ada tambahannya. Nggih. Terus gimana? Kalau diterima atau ya gimana hukumnya? Nggih, sami-sami. Nggih. Nabi itu pernah ditagih utang sama orang Yahudi, nagih kalih kasar. Sahabat nganti nesu, meh diantemi niku piyai Yahudi niku. Terus Nabi ojo, memang aku diutang karo dheke. Wis, saiki tukokno unta nggo ganti utange. Jadi Nabi niku utang unta. Akhirnya sahabat niku ten peken terus boten manggihi unta ingkang sami kados dipun utang. Misal utangnya unta umur setahun, kok ten niku boten enten. Nah, kemudian Nabi bilang, "Wis tukokno sing luwih apik ra apa-apa." Nah, akhirnya diberikan yang lebih baik dan kemudian Nabi mengatakan, khairukum li ahsanu qadaan. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam bayar utang. Jadi utang piutang itu tidak boleh dipersyaratkan tambahan, tapi nek balekke kita itu disunahkan ken nambahi. Umpami jenengan utang kula sak yuta. Umpami Bu Yani, halo.
Halo. Umami jenengan ngutang kula sak yuta. Kula nggih sanjang jenengan mungkin nek wangsulke mboten sah ditambahi. Kok mungkin balikke gading jenengan niku jenengan nubengke det sak yuta niku. Ya dagang niku terus dadi sak miliar. Nah, terus jenengan balikke sak yuta terus jenengan tambahi sak yuta dadi 2 yuta. Alhamdulillah ndak apa-apa halal di saya. Tapi nek kemudian saya mempersyaratkan mungkin utang jenengan balikke sak yuta 100 dan 100 niku jadi haram. Jadi walaupun sithik nek dipersyaratkan itu riba. Nek okeh tapi hadiah itu halal. Jadi kembali ke akadnya. Ngaten? Cukup. Napa mulai? Dengan sugal mulai. Cepet baik. Ya, satu lagi yang ingin saya tanyakan, amalan atau kegiatan di zaman sahabatnya Rasulullah setelah ada saudaranya yang mengalami kematian itu apa saja yang bisa dikirim keluarganya? Ya kembali ke 3 hal tadi itu, amal jariah, ilmu yang benar. Enggak ada sebenarnya. Kalau udah meninggal ya sudah gitu aja. Tinggal nanti dikuburkan, disolatkan, dikafani gitu kan. Nah setelahnya didoakan. Kalau iya, tidak ada diapa-apain kok. Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Itu juga kita mau melakukan itu kita cari dalil, enggak ada dalilnya. Enggak ada. Kalau enggak ada ya sudah kita berhenti karena itu terkait dengan ibadah mahdoh butuh dalil. Ibadah mahdoh niku istilahnya taufikiyah. Taufikiyah niku artinya kantun derek. Enggak boleh ditambahin, enggak boleh dikurangi. Tapi nek muamalah yang tadi jenengan tanyakan jual beli segala macam, itu ada istilah kontemporer. Jadi fikih kebaruan karena memang kasusnya berkembang. Tapi nek ibadah enggak. Ngoten nggih. Nggih, monggo ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup kajian ini dengan doa khusus untuk Bapak Ahyar Marta nggih. Iki kula terjemahke ugi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Rabbas samawati wal ard, ya Allah Rabb langit dan bumi, ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha hidup yang Maha berdiri sendiri, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Rabb yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya, kami memohon kepada Engkau dengan nama-namamu yang baik, yang indah dan sifat-sifatmu yang mulia, antasfiya abdaka Ahyar Marta, agar Engkau bisa menyembuhkan hamba Engkau Bapak Ahyar Marta, sifaan taman ajilan la yughadiru saqaman, dengan kesembuhan yang sempurna, yang segera dan tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Allahumma rfa'anhu maradahu, ya Allah angkatlah penyakit dari diri beliau, wa qawwi jazadahu, dan kuatkanlah tubuhnya, wa tam'in qalbahu, dan tenangkanlah hatinya, wa manahhu sabra ala balaik, dan anugerahkanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan Engkau. Allahumma antas safi la sifaan illa sifauka, ya Allah Engkaulah Rabb yang Maha Penyembuh dan tidak ada kesembuhan selain yang Engkau beri, yaitu kesembuhan dari sisi Engkau. Fasfihi sifaan kamilan, maka sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang sempurna. Yu'idu ilaihi sihhatahu wala yubqi alaman, dan jangan yang mengembalikan kesehatan kepadanya dan tidak menyisakan rasa sakit untuknya. Waj'al maradahu hadza kafaratan li dzunubi, dan jadikanlah sakit yang hari ini beliau hadapi sebagai penghapus dosa-dosa beliau, wa rafi'an li darajatih, dan pengangkat derajatnya, wasabilan ila rahmatika wa ridwanih, dan jalan menuju rahmat Engkau serta menuju ridho Engkau. Allahumma in kana marduhu ibtilaan, ya Allah jika sakit ini adalah ujian, fa'inhu ala sabri war ridho, maka berilah beliau kekuatan untuk selalu sabar dan ridho. Wa in kana kafaratan, kalau sekiranya sakit ini adalah kafarah, faj'alhu maghfiratan lidunubi, maka jadikanlah ini pengampun dosa buat beliau. Warzuqhu husnul khatimah, dan anugerahkanlah kepada beliau akhir yang baik dalam penghidupannya, ma'a kalimatin la ilaha illallah ala lisani, dengan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di atas lisannya. Allahumma sabbir ahlahu wa duwihi, ya Allah tabahkanlah hati keluarganya dan kerabatnya, wa mla'hu qulubahum birridha wa taslimi liqadaih, dan penuhilah hati-hati mereka dengan keridhaan dan kepasrahan atas semua ketetapan yang Kau berikan. Wala taj'alhum minal ya'isin, dan jangan jadikan keluarganya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Engkau. Allahumma ja'al kulla alamin yas'uru bihi wa kulla dam'atin tasqutu minhu ziyadatan fi hasanatih, dan jadikanlah setiap rasa sakit yang beliau rasakan, setiap tetes air mata yang jatuh dari dirinya sebagai tambahan amal kebajikan buat dirinya, wa iwadon lahu fil jannah, dan gantikanlah semua dengan kenikmatan di surga. Allahumma sfihi sifaan la yughadiru saqaman waj'alhu fi mizani hasanatih, ya Allah sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang sempurna, dan jadikanlah sakitnya sebagai amal kebajikan di timbangan akhirat Engkau.
wahtim lahu bil iman wal qabuli war ridwan, dan wafatkanlah beliau dalam keadaan penuh keimanan, diterima amalnya dan mendapatkan ridhamu. Allahumma in kunta lahul hayah, ya Allah, jika engkau tetapkan umur panjang bagi beliau, faj'alha fi ta'atika wa afiatik, maka jadikanlah hidupnya penuh ketaatan kepadamu dan dalam keadaan sehat dan baik. Wa in katabta lahul maut, jika sekiranya engkau pertemukan beliau dengan ajalnya, faj'alhu min ahli husnil khotimah, maka wafatkan beliau dalam keadaan husnul khotimah yang terbaik. Wasakinil jannah til firdausil a'la, dan tempatkanlah beliau di dalam surga firdaus, surga yang paling tinggi yang diidamkan semua manusia. Rabbana taqabbal minna du'ana, ya Allah, terimalah semua doa-doa kami. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada nabi kami Muhammad SAW dan kepada keluarganya, wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan pada kajian kita yang sudah libur 3 bulan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ketemu di bulan yang akan datang. Dan sekiranya jenengan punya pertanyaan, sebenarnya saya lebih senang kalau jenengan mengirim lewat WA, karena dengan WA nanti jawabannya lebih komplit, dalilnya ada semua sampai ke kesimpulannya, sampai analisa permasalahannya. Saya berharap di situ, sehingga nanti pas di sini wonten rapelan ngeten iki. Kula jane remen jenengan tanyakan banyak pertanyaan, tapi saya harus ngejar maghrib enten pengawasan melih. Mengatakan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan ini, jangan sampai terpisah dengan jalan yang berbeda dari jalan kaum muslimin, di atas akidah yang sama, di atas iman yang sama, di atas tauhid yang sama, dan insya Allah kita sama-sama masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA pribadi. WA pribadi. Nanti saya share, Bu. Ini kan enten grup toh, Bu? Nggih, nanti saya share.